فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV, Ammar TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini 29 Rabiul Akhir 1438 Hijrah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan. Saat sementara saudara-saudari kita barangkali telah ada yang lebih dulu berpulang kepada Allah sesuai dengan ajalnya masing-masing. Patut kita berprasangka baik bahwa sebagian saudara-saudari kita telah kembali karena menurut Allah bekalnya sudah dipandang cukup, kebaikannya sudah banyak, dosa-dosanya begitu ringan karena sering beristighfar kepada Allah. Barangkali kita masih membutuhkan hari ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang pernah terjadi di masa lalu. Mata ini masih belum aman karena masih mungkin melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga ini masih belum aman karena mungkin masih bisa mendengar sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Lisan ini belum aman karena justru dengan lisan ini banyak pahala-pahala kita hilang karena sering melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Karena itulah barangkali dari sekian banyak orang-orang di Bali ini yang sibuk dengan aktivitasnya, ternyata Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk memperbaiki diri, hadir dalam pertemuan pagi ini untuk menuntut sebagian dari syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan mendampingi kita di hari ini, sehingga dengan itu hari-hari kita mulai saat ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Teman-teman sekalian, pahala hari ini jika kita ikhlaskan karena Allah itu begitu besar dan peluang kebaikannya banyak. Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man sanaka tariqan, siapapun yang bisa menyiapkan dirinya lalu dia menempuh satu perjalanan. Man di sini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda. Kata Nabi, saya nggak peduli siapapun, sepanjang dia bisa meluangkan waktunya, kemudian menyiapkan dirinya, menempuh satu jalan, tujuannya yaltamisu fihi ilman, dia ingin berusaha mengkaji tuntunan agamanya, walaupun mungkin hanya sedikit, hanya satu ayat saja, hanya satu hadis saja. Masya Allah, perhatikan kalimatnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka itu semua bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk meringankan langkahnya menuju surga, meringankan langkahnya menuju surga. Teman-teman, kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Barangkali dari sekian momentum kehidupan kita, ini yang ditunggu oleh kita, karena dengan ini mungkin ini yang mengantarkan kita mudah ke surga. Pernah ada seseorang membunuh 100 orang, bunuh 100 orang, hidupnya penuh dengan maksiat, mabuk tak terkira, berzina, bunuh orang sampai 100. Tiba-tiba dia terbersit untuk berubah. Apa yang terjadi? Dia konsultasi dengan seorang syekh. Kata syekh di sana, kamu ini bukan tidak punya peluang menjadi baik, tapi kamu seperti ini karena dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak baik. Hijrah dari sini, pindah ke tempat sana dan belajar dengan syekh di sana. Belajar, ta'allam hunak, belajar di sana. Begitu orang ini memutuskan untuk hijrah, dia menangis bertobat karena Allah, digugurkan dosa-dosanya, lalu dia berangkat menuju tempat ta'lim tadi. Apa yang terjadi? Di perjalanan belum sampai ke tempat ta'lim, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Kadar Allah meninggal orang ini. Kemudian turun berita dari langit, dakhalal jannah, orang ini masuk surga. Masuk surga. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW turun ayat mengisyaratkan tentang kisah orang ini. Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 itu, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan di pertengahan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, dan siapapun yang berniat keluar dari rumahnya untuk memperbaiki diri supaya lebih baik hijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, thumma yudrikul maut, belum sampai ke tujuan tiba-tiba maut datang menjemput dia lebih cepat dari apa yang dia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang membunuh 100 orang, hidup dengan penuh kemaksiatan, pernah pukul orang,
berselisih dengan orang lain, mabuk hampir tiap waktu, berzina, dia tobat, ingin datang ke tempat ta'lim, di pertengahan meninggal, bisa masuk surga. Antum belum pernah bunuh orang. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Mabuk tidak pernah dikerjakan. Masya Allah, gak pernah bunuh orang. Mabuk kita jauhi, perbuatan kita kumpulkan yang baik-baik. Dan antum sudah datang ke majlis ini sampai di tujuan. Masa nggak bisa masuk surga? Karena itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat besar. Tidak sedikit orang ataupun tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Karena itu bermohonlah pada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih di awal kajian, mari kita ikhlaskan niat kita. Semoga dengan langkah kita yang hadir sampai di sini, materi-materi yang kita bahas bisa meringankan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus siapkan dulu dan pelajari materinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, materi hari ini kami diberikan tema untuk dibahas tentang pecinta dan pencela, atau pecinta bukan pencela. Kalau boleh saya tambahkan, dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Karena saya punya kebiasaan kurang senang menyampaikan sesuatu dari pendapat pribadi. Jika Quran menyampaikan sesuatu, maka itu yang terbaik. Jika Nabi menuntun sesuatu, maka itu yang paling indah untuk kita ikuti. Karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, surah ke-59 ayat ke-7. Ya. Baik. Allah sampaikan posisi paling kanan di pertengahan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang pernah dibawa oleh Rasul sebagai petunjuk kehidupan kita, maka cepat ambil, karena itu yang terbaik. Anda mau minum, belajar misalnya di sekolah bagaimana cara minum, tapi Nabi mengajarkan cara minum, maka dari Nabi itu yang terbaik. Anda mau berpakaian, ya, ada yang mengajarkan begini cara berpakaian yang baik, Nabi mengajarkan begini caranya, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Maka saat kita sekarang ingin membahas tentang satu tema antara pecinta dengan pencela, kita akan lihat bagaimana uraian Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW menerangkan tentang materi itu semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu kita cukup terbatas, kita coba mulai saja. Ya. Saya mohon izin akan lebih banyak berdiri dan kita turunkan dulu susunan dalil-dalil Al-Qurannya, kemudian hadisnya, baru setelah itu kita coba uraikan. Ya. Bismillah. Maaf, kelihatan insyaallah? Belum, ya, belum saya tulis. Itu kenapa dari semalam selalu punya masalah ya? Baik. Belum saya tulis baru kelihatan. Mudah-mudahan sudah pada sarapan semua ya. Baik, kita turunkan dulu satu Quran surah ke-17 ayat 70 Al-Isra. Turunkan lagi Quran surah ke-51 ayat 56. Turunkan lagi 3 Quran surah ke-30 ayat 30. Dan kita turunkan lagi contohnya Quran surah kedua ayat 258. Ini masa Nabi Ibrahim, posisi sebelah kanan di pertengahan. Dan Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Ini di masa Nabi Musa alaihissalam. Hadisnya kita ambil dua saja yang paling sahih. Al-Bukhari nomor hadis 1385, hadis Muslim nomor hadis kita ambil misalnya 5611 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, teman-teman sekalian, kita turunkan dulu dalil pokoknya, nanti cabangnya kita teruskan dalam uraian berikutnya. Tema kita hari ini pecinta bukan pencela dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita mulai uraian pertama. Quran surah 17 ayat 70, Al-Isra ayat ke-70. Baik, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama sampai berketurunan, yang paling menarik ternyata makhluk ini yang bernama manusia ini, semua keturunan Adam disebut oleh Al-Quran beda dengan makhluk yang lainnya karena punya keistimewaan ketika diciptakan, dia membawa sifat mulia dalam hidupnya. Perhatikan kalimatnya, walaqad karramna bani Adam. Insyaallah. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh
saat kami menciptakan anak cucu Adam itu, semua keturunan Adam yang bernama manusia, tidak sekadar diciptakan, tapi karamna, kami ciptakan dia dengan penuh kemuliaan. Dan sungguh kami telah muliakan, Masya Allah, semua keturunan Adam itu. Disebut dengan Bani Adam. Ya, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat yang berbeda. Fokus. Saya tunjukkan sebentar ya, beberapa nama-nama kita manusia dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat. Ya. Kadang kita disebut dengan Bani Adam, untuk menunjukkan asal mula keturunan manusia. Ya. Maaf, kita keturunan siapa? Adam, Alhamdulillah. Ada yang bukan keturunan Adam? Baik, keturunan Adam, keturunan tertinggi disebut dengan Adam, Bani, ya, sampai terakhirnya. Baik, asalnya dari Adam. Dari mana tahu Adam? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Ketika manusia pertama diciptakan, disebut namanya Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah kemudian mengajarkan manusia pertama Adam semua jenis pengetahuan untuk bekalnya sebagai khalifah di muka bumi. Semua keturunannya disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Bashar. Ya, Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya. Quran surah ke-15 ayat 28, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, ini nama pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ketika Allah Rabbmu berfirman pada malaikat, saya akan menciptakan makhluk baru namanya Bashar. Ini 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bersanding dengan jin disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan. Ya. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah Al-Insan. Ya. Dan kadang disebut dengan Nas, An-Nas. Ya. Surah paling favorit, surah terakhir 114. Ya, Qul a'udzu birabbin Nas. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Baik. Sekarang perhatikan, supaya sistematis kajian kita ya bisa dipahami dengan baik. Pertama, dasar penciptaan kita, Allah menyampaikan, tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan terhina. Semuanya mulia. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah kemudian lahir dalam keadaan terhina. Pertama, manusia sifatnya beda dengan makhluk lain, mulia. Bahkan di ujung ayatnya Quran surah 17 ayat 70 itu, wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdhila. Dan kami muliakan, lebihkan dari makhluk-makhluk lain yang telah kami ciptakan sebelumnya. Mulia daripada binatang, lebih daripada tumbuhan, dan mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Pelan-pelan. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya turunkan lagi. Apa di antara kemuliaannya yang membedakan manusia ini dengan makhluk yang lainnya? Seperti apa gambaran kemuliaannya? Maka diturunkan oleh Al-Quran khusus terkait dengan tema kita. Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas di bawah substandard. Perhatikan kalimatnya. Saat pertama kali diciptakan oleh Allah, maka kemuliaan pertama terletak pada nama yang melekat pada makhluk ini. Disebut dengan kalimat ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Yuk kita bandingkan di sini. Penjelasan Quran yang pertama menyebutkan jin, kemudian ins, wal ins. Masya Allah. Perhatikan, dari segi nama saja, ketika dia mulai terlahir, ternyata Al-Quran indah yang melekatkan nilai kemuliaan dalam penamaannya. Dan kemudian dikomparasikan, dibandingkan dengan makhluk lain dari sisi penamaannya. Teman-teman, sekarang lihat ya. Jin disandingkan dengan ins. Dan hampir setiap disebutkan jin dalam Al-Quran selalu setelahnya ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan kalau jinnya dijamakkan menjadi jinnah, insnya pun dijamakkan menjadi nas. Nas. Sekarang perhatikan. Jin
Saya lambatkan sedikit. Dalam bahasa Arab tidaklah disebutkan kecuali setidaknya mengandung 3 arti utama. 1, setiap Anda menemukan kalimat diawali dengan jim dan nun, itu makna pertamanya sesuatu yang tersembunyi. Ini makna umumnya. Tidak nampak. Jadi jin disebut dengan jin, dari penamaan ini ingin melukiskan kesan bahwa makhluk ini saat tercipta memang nggak nampak dalam pandangan kita. Fitrahnya tersembunyi. Jadi mohon maaf ya, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Nggak ada kerjaan. Karena fitrah dia diciptakan tersembunyi. Jadi kalau dia sedang nampak dalam kehidupan, melakukan penampakan, itu jin nggak ada kerjaan. Dan yang lebih nggak ada kerjaan, kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Sehat mungkin. Ya. Karena fitrah jin itu saat diciptakan tersembunyi. Yang kedua, jin dalam bahasa Arab juga mengandung arti sesuatu yang kasar, tidak lembut, kasar, tidak teratur, tidak harmoni. Masya Allah. Makanya mohon maaf, ketika dia melakukan penampakan pun, jangankan ada penampakan, nggak nampak pun bikin kita nggak tenang. Karena perilaku, apalagi kalau sudah menampakkan diri masuk misalnya pada sosok-sosok manusia. Ya, maaf, saya belum pernah dengar sampai hari ini ada orang kemasukan jin tiba-tiba jadi lembut. Masuk ke Masjid Al-Ikhlas, sedang kemasukan jin. Ya, Ustadz mohon izin, boleh saya ikut taklim? Gak ada yang begitu. Orang kemasukan jin umumnya meracau, gitu kan? Tindakannya kacau, jadi cenderung dia kasar dalam kehidupan. Ini jin. Yang menarik, saat Allah menciptakan kita manusia, namanya langsung, yang maknanya langsung berlawanan dengan makna jin. Jin disebut jin tersembunyi, manusia disebut ins karena makna pertama dari kata ins itu adalah sesuatu yang nampak, terlihat. Masya Allah. Perhatikan, dari nama sudah beda. Makhluk ini ketika dilahirkan dia nampak, beda dengan jin. Jin tersembunyi, ini nampak. Jadi mustahil ada manusia misalnya perempuan begitu melahirkan bayinya tersembunyi, nggak kelihatan. Tangisan. Baik. Dan sebaliknya, jika ada manusia yang telah hadir dalam kehidupannya, maaf, tiba-tiba senang sembunyi-sembunyi, maka ada yang salah dalam pribadinya. Masuk ke rumah, ada pintu depan, sembunyi-sembunyi lewat belakang. Masya Allah. Ke kantor sembunyi-sembunyi. Ke taklim sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Ke pasar sembunyi-sembunyi. Berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Tidak jauh berbeda dengan, bukan saya yang bilang. Berarti dia sedang punya masalah. Ya. Antum lihat ke rumah ya, kalau ada anak masuk ke rumah tiba-tiba sembunyi-sembunyi, tidak mau tampak seperti biasanya, berarti dia sedang punya masalah karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Jelas? Yang kedua, jin kasar, manusia lembut, harmoni, ramah. Masya Allah. Dari sini muncul turunan, dari kata ins muncul anas, al-unsu, anis, itu sifatnya. Ya, dari kata al-ins. Saking lembutnya Masya Allah ketika baru dilahirkan dari rahim ibu manapun, maka setiap manusia yang lain pasti akan menyayanginya. Ada yang memujinya, ada yang membelainya, ada yang Masya Allah semua. Karena saking kelembutannya, aura kelembutan itu menyebar di sekitarnya. Saya belum pernah temukan ada bayi baru dilahirkan sudah mencela ibunya misalnya. Begitu lahir, kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Ya, pasti lembut, indah, dipeluk-peluk, belum mandi antum pelukin tuh kan, antum ciumi dan sebagainya karena lembut. Dan ini fitrah yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu disebut oleh Al-Quran ketika diberi nama ini sesuai dengan ketentuan dalam agama dan sesuai dengan aturan yang terletak dalam Al-Quran, maka Masya Allah, Quran surah ke-30 ayat 30, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka mulai saat ini hadapkan diri Anda untuk mengikuti seluruh aturan dalam Islam. Benar, ya. Jangan setengah-setengah, ya, jangan campur adukan dengan yang tidak ada aturannya dalam Islam. Itu hanif namanya. Tapi poinnya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrahnya untuk mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di antara fitrah manusia itu adalah ini. Lahir dalam keadaan mulia dengan keadaan yang sangat lembut. Jadi antum dimanapun ketika menemukan manusia terlahir, itu bawaan fitrahnya pasti ini baik. Nggak ada manusia yang jahat. Kalau tidak percaya,
Anda keluar dari tempat ini, dari masjid misalnya, kemudian Anda kenakan alas kaki yang bukan milik Anda, hati kecilnya pasti akan menolak. Walaupun bukan seorang muslim, dia mengenakan sesuatu yang bukan miliknya, itu hati kecilnya pasti akan menolak. Anda keluar pakai sepatu orang lain misalnya, hati kecil Anda akan mengatakan itu bukan punya kamu, tinggalkan. Walaupun non muslim misalnya, ingin mengambil uang orang lain, hati kecilnya akan berkata, ini salah. Karena ketika terlahir, ada fitrah kebaikan dalam dirinya. Jelas di sini? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Quran mengatakan fitrah manusia itu pecinta, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kebaikan. Lantas kalau kemudian dia tumbuh tiba-tiba berubah sifatnya, mata, kalau fitrahnya manusia, fitrah manusia, apalagi dia orang beriman, itu fitrahnya karena dia mulia, dia baik, maka dia hanya akan melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Ini hari kedua saya di Bali dan taklim yang ketiga. Alhamdulillah, saya masih datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, dan saya hapus sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum tenang aja ya, pokoknya antum fokus. Baik. Perhatikan, kita mulai dari mata ya. Ya, kita makhluk mulia, makhluk baik, makhluk lembut, dan makhluk halus. Halus segala kebaikan-kebaikannya. Perhatikan, apa fungsi mata? Ya tuh, sudah salah. Bukan melihat, Bu. Kalau cuma melihat, kambing pun bisa melihat. Tapi mata kambing dibedakan dengan mata kita. Dan mata kita akan dihisap. Akan dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan cara berpikir kita subhanahu wa ta'ala. Baik, karena itu beda antara cara pandang kita, mata kita dengan mata yang lainnya. Perhatikan keterangannya, Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada para, kalau Anda merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Yaghdud itu artinya palingkan dari yang tidak baik. Bukan nggak boleh lihat. Anda silahkan lihat, tapi ketika Allah mengatakan ini nggak baik, Anda palingkan. Di saking mulianya kita, karena kemuliaan kita saat diciptakan, maka mata kita pun mesti mulia. Mesti beda dengan mata yang lainnya. Masya Allah, ketika mata diciptakan, apa fungsinya? Melihat yang baik. Mulut apa fungsinya? Masya Allah, sudah nyambung. Bicara yang baik-baik. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam. Enggak ada pilihan ketiga, cuma dua. Katakan yang baik, kalau tidak bisa diam. Telinga apa fungsinya? Mendengar yang baik-baik, makanya kita dilarang untuk mendengarkan gibah. Dilarang mendengarkan berita-berita yang mulia. Ingat, karena kita makhluk mulia. Anda diciptakan dengan penuh kemuliaan. Karena Allah sudah menciptakan kita mulia, maka jangan jatuhkan martabat kita di hadapan Allah dengan jadi terhina. Saya ulang, Allah menciptakan kita dengan kemuliaan. Karena Allah telah menetapkan kita mulia, maka jangan jatuhkan martabat kita di hadapan Allah dengan menjadi terhina. Jelas di sini? Baik. Karena itulah kemudian kalau Allah sudah menciptakan kita mulia, baik, dengan segala turunannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Barusan saya sebutkan kepala ya, maaf. Jadi nanti di Quran itu rinci sekali, dari kepala sampai ke ujung kaki. Kepala turun ke pundak, ke tangan, ke lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Di kepala tadi sudah mata, ya, ada telinga, ada pendengar, ada lisan. Di tangan, karena tangan kita baik, gak boleh mencuri, curang. Wailul lil mutaffifin. Nggak boleh mencuri, ya. Awas, faqaw aydiyahuma as-sariqu was-sariqah. Seorang pencuri itu beri pelajaran pada tangannya. Ini makhluk mulia nih, tangannya diciptakan untuk mulia. Kalau nggak bisa berbuat mulia, potong aja tangannya, kata Allah. Saya ciptakan binatang, mungkin punya tangan, beda dengan tangan manusia. Tangan kamu itu mulia. Kalau nggak mau digunakan untuk yang mulia, mendingan nggak usah punya tangan, kata Allah. Potong aja, gitu kan? Masya Allah. Potong tangan itu bukan supaya tangannya disuruh dipotong, tapi supaya kita untuk menggunakannya selalu pada yang baik-baik. Kaki,
Turun Quran surah ke-25 ayat 63. Hamba-hamba Allah itu kalau jalan menggunakan kakinya pada yang baik-baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau jalan dengan cara yang baik-baik, tawadhu. Jadi kalau ada orang menggunakan kakinya dengan cara yang tidak baik atau melangkahkan ke tempat yang tidak baik, dia sedang menghinakan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling Allah sudah naikkan derajatnya menjadi mulia, justru dia rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu saat itu akan ditanya. Nah, pertanyaannya, mengapa kemudian sifat-sifat kebaikan ini tiba-tiba bisa menjadi berubah? Lisan, bicara yang baik-baik, tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak baik. Dan anehnya sekarang, sesuatu yang keluar yang tidak baik justru menjadi konsumsi bagi sebagian orang, dinikmati. Masya Allah. Baik, tiba-tiba ketika muncul dewasa, kata-kata kurang baik, bahkan sekarang tumbuh berkembang sudah salah. Ayo sebutkan nama-nama ikan, mikir gitu kan. Masya Allah. Ikan paus, salah, harusnya paus. Ikan dongkol, harusnya tongkol. Kenapa Anda diamkan? Ada yang salah di situ. Dan uniknya dinikmati, jadi bahan tertawaan, jadi bahan tontonan, jadi bahan viral. Sehingga sesuatu yang tadinya salah melekat pada anak ini karena tidak diselesaikan dengan konsep yang benar, yang menyebar semua orang jadi salah. Jadi berubah gitu kan. Tapi poinnya ada sesuatu yang keliru di situ. Lisan jadi kotor. Masya Allah. Pendengaran jadi keliru. Bahkan yang paling luar biasa, mohon maaf, yang paling luar biasa, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Ya. Bahkan ada pengajar pun urusan agama, bukan urusan masalah dunia. Ya, mengajarkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Sehingga turun ayat Quran di surah ke-74, ayat yang kelima itu. Warrujza fahjur. Kalau kamu ingin mengajar, hindarkan kata-kata yang kotor, yang jorok, yang melahirkan perbuatan dosa. Sekarang perhatikan, bila ada seseorang ingin mengajarkan urusan agama saja menggunakan cara yang kotor, maka bagaimana dengan mengajarkan urusan dunia? Bagaimana orang bisa mengambil faidah dari situ? Taib. Dan yang paling menarik, kalau gurunya sudah salah mengajarkan, maka yang jadi berbahaya adalah muridnya pun akan keliru dalam mempraktikkan. Betapa banyak sekarang orang belajar tentang agama, tapi tiba-tiba berubah menjadi sifat yang tidak diinginkan oleh agama. Silakan antum cek. Maaf, zaman Nabi dulu, ketika Nabi mengajarkan di umat jahiliyah itu, turun ayat Quran. Masya Allah, diajarkan lewat hadis. Antum tahu sifatnya? Kebanyakan orang jahiliyah itu pencela. Kebanyakan orang jahiliyah ada yang pemukul, ada yang senang berselisih, terpisah luar biasa, ya, saling berkelahi, bahkan setiap hari selalu ada korban kematian di situ. Ketika turun Quran, disampaikan Quran itu oleh Nabi, tiba-tiba Masya Allah, yang tadinya pencela menjadi pecinta, yang tadinya pemukul menjadi perangkul, yang keras menjadi tegas, dan ketegasannya hadir dalam penuh kelembutan. Ada sifat Umar bin Khattab, ada Ikrimah, bapaknya Abu Jahal, tapi melahirkan anak seorang Ikrimah, yang tadinya keras tiba-tiba menjadi pembela Islam nomor 1, saf paling depan, penunggang kuda paling hebat. Teman-teman, sekarang perhatikan, kita bandingkan ya. Apakah Quran zaman Nabi dengan Quran zaman sekarang sama? Halo? Sama. Taib. Hadisnya sama? Sama. Sekarang bandingkan dengan kita sekarang. Ada orang di zaman Nabi turun ayat Quran dari keras menjadi lembut. Dari pencela menjadi pecinta. Dari pemukul menjadi perangkul. Ya. Yang paling menarik, ada orang zaman sekarang belajar Al-Quran dengan Quran yang sama, dengan hadis yang sama. Yang tadinya lembut, tiba-tiba dia bisa jadi kasar. Yang tadinya pecinta, tiba-tiba jadi pencela. Yang tadinya perangkul, tiba-tiba jadi pemukul. Dan yang paling aneh, ya Allahu Akbar, ada orang ikut belajar, begitu pulang dengan keluarganya di persoalan. Saling tidak tegur sapa. Ada yang saling mencela dan sebagainya. Ada sesuatu yang keliru dalam itu. Ada sesuatu yang keliru. Karena itulah kemudian, mari kita pelajari apa penyebab kekeliruan ini bisa terjadi. Dari mulai anak yang bisa berubah, sikap yang bisa berubah, sampai kemudian dalam hal agama pun bisa praktek kehidupannya. Kita akan telusuri apa penyebabnya. Yang kedua, bagaimana mengatasinya? Solusi. Yang ketiga, apa resikonya kalau tidak mau berubah? Dan yang keempat, bagaimana kemudian mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan kita. Dengan semua lini kehidupan. Antum tidak harus semuanya jadi ustadz. Sahabat Nabi ada yang pengusaha hampir 80%.
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, luar biasa. Dan mereka masuk surga juga. Dijamin masuk surga dan sangat lembut. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril itu kalau turun ke muka bumi ngelihat Uthman, malu sama Uthman. Saking lembutnya, malaikat malu sama Uthman. Ya, ada sahabat kaya luar biasa, pengusaha, asetnya sampai hari ini masih ada di Madinah. Saya terakhir datang dari Madinah itu melihat proyeknya wakaf ya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah membebaskan satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Kalau ada orang mau minum mesti bayar, dibeli oleh Uthman. Ya, dibeli dibebaskan. Kebunnya di sekitaran dibeli juga. Diwakafkan untuk umat Islam pada saat itu sampai kini. Sekarang wilayah itu akan digunakan sebagai tempat hunian, perhotelan. Yang royaltinya disimpan kemudian di Bank Saudi diwakafkan, disedekahkan lagi untuk kepentingan umat Islam. Ada sahabat Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, pengusaha sukses, asetnya ada sampai sekarang, masuk surga tanpa hisab. Disebutkan di lisan Nabi, senang tahajud sampai hatam Quran. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Kalau antum punya cetakan yang warna merah marun, bahasa Arab dari Darul Qutub, itu ada di halaman 38, paragraf yang pertama, posisi sebelah kanan paling atas, baris 1 sampai dengan 2. Kalau antum punya terbitan Darun Nafais yang warna kuning, halaman 47, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Disebutkan oleh beliau, ini sahabat dekat dengan Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, masuk surga tanpa hisab, masih bisa menunaikan sholat tahajud sampai hatam Quran. Dan lembutnya luar biasa, sampai malaikat Jibril malu kalau melihat Uthman. Ada orang, bukan sahabat, menantu Nabi juga bukan, tetangga Nabi juga bukan, merasa orang paling sibuk dengan aktivitasnya, tapi tidak sekaya Uthman, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, dan masih kasar juga. Malaikat Jibril kesal melihat orang ini. Baik, nah, sekarang kita coba lihat apa penyebab semua ini, bagaimana solusinya, apa resikonya kalau tidak merubah, dan kemudian bagaimana cara merubah kita atau perilaku kita sehingga lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah inti materi yang akan kita bahas. Baik. Jelas insyaallah? Belum kita mulai ya. Belum. Tadi kan baru mukaddimah. Antum kenapa sebetulnya? Saya yang tulis, saya yang hapus ya. Antum yang repot. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini saya hapus ya. Bismillah. Baik, mari kita mulai. Mudah-mudahan ada waktu 30 menit ke depan. Setelah itu kita diskusi dan kita bisa akhiri untuk talim kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini penyebabnya. Ya. Nomor hadis 1385. 1385. Saya ingatkan sebentar, bukan Bukhari ya, tapi Al-Bukhari. Ingat dalam ilmu hadis disebut Al-Bukhari, bukan Bukhari. Kami kalau para pembelajar hadis ada orang menyebutkan Bukhari, itu biasanya candaan kami belum belajar hadis. Karena itu bukan nama asli. Bukan nama asli ya. Dia bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Muhammad punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Jongfa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Baik. Kalau ada non-Arab datang kemudian dia ke Arab, itu umumnya walau tidak semuanya biasanya memperkenalkan dengan nama daerah, bukan nama diri, untuk menyampaikan pesan bahwa Islam telah datang ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Beliau ini dari Bukhara, namanya Muhammad, datang kemudian memperkenalkan diri dengan nama daerahnya, ingin mengatakan Islam sudah masuk ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka caranya, nanti Anda bisa praktekkan, tambah al di depan kalimatnya, kemudian akhirnya ujungnya ditutup dengan kasrah, i. Al-Bukhari, berasal dari Bukhara. Ada guru besar kita misalnya, dari Banten, namanya Syekh Nawawi. Ketika datang mengatakan, ana Al-Bantani. Ada yang dari Palembang, Syekh Abdul Somad, ya, mengatakan, ana Abdul Somad Al-Palembangi. Ada yang dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib, dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan ahli hadis yang bergelar Musnid ad-Dunya, orang ahli hadis yang hafal hadis dengan sanadnya sedunia. Itu yang terakhir, bukan orang Arab, orang Padang, namanya Syekh Yasin, dikenal dengan Syekh Yasin Al-Padangi.
Itu Masya Allah, orangnya tawadhu ya. Pakai kaos, pakai sarung, kadang-kadang ngasih minum orang yang haji. Dan mereka nggak sadar kalau itu mufti besar. Begitu setelah muncul waktu halaqah, tiba-tiba orang ini yang memberikan sanad hadis pada saat itu. Syekh Yasin Al-Padangi. Antum boleh ya, begitu misalnya ke Mekah sana, antum datang, antum dari Denpasar boleh katakan, ya, saya misalnya namanya Sofyan Al-Denpasari, ya itu sah. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 1385. Oh, saya cek dulu sebentar. Nama kitabnya apa? Kitab hadisnya? Sahih Al-Bukhari. Itu sudah salah lagi. Kita bikin perjanjian aja ya, mumpung masih di awal-awal. Kalau antum belum tahu cukup katakan wallahu a'lam. Baik ya? Malaikat ditanya menjawab qalu subhanaka la ilma lana. Quran surah kedua ayat 32. Kami enggak tahu ya Allah kecuali yang Kau ajarkan. Sahabat ditanya Allah wa rasuluhu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat, tahu semua. Ya. Tolong jangan mengarang ya, karena mengarang itu cuma ada dalam bahasa Indonesia. Oke? Dalam pelajaran ini mesti dalil. Apa kitabnya Imam Al-Bukhari? Tidak ada kitab wallahu a'lam. Mudah-mudahan antum baik lah. Kenapa hari ini ya? Teman-teman, nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Nah, biasanya kalau terlampau panjang itu disingkat untuk memudahkan penamaan. Sahih Al-Bukhari. Tapi kenapa saya sebutkan nama kitab ini? Saya ingin berikan kesan dulu sebelum kita mengambil isi hadisnya. Al-Jami', kata Imam Al-Bukhari, Al-Jami' ini kitab saya, isinya banyak pembahasannya, luas. Jami' itu luas. As-Sahih, sumbernya sahih semua. Musnad, langsung bersambung kepada Nabi. Al-Mukhtasar, isinya tidak berbelit-belit, singkat, padat sampai ke isinya. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya berisi tentang perkara-perkara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z-nya. Dari mulai awal sampai meninggalnya, dari menerima wahyu sampai beliau akan wafatnya. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, ini yang paling menarik, dan keseharian Nabi. Nanti malam saya perjelas ya. Antum kalau nanti belajar kitab, tolong pesan saya ingat betul ya. Jangan langsung belajar ke isinya, tapi bahas dulu judulnya. Karena judul kitab itu akan memberikan gambaran tentang isi kitabnya. Nah, isi kitab Imam Al-Bukhari ini, itu kata Imam Al-Bukhari, ini semua tentang keseharian Nabi. Jadi kalau Anda ingin mengambil praktek dari contoh Nabi, seakan-akan ingin dikatakan, ambil bagian dari kitab saya ini. Di dalamnya ada kitab tentang rumah tangga, kitab tentang bisnis, kitab tentang zakat. Jadi kalau antum pebisnis misalnya, antum nggak usah bahas yang tinggi-tinggi. Kenapa Anda tidak keluarkan bab bimbingan bisnis dari Nabi? Kumpul dengan para pengusaha, bahas itu, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan keluarkan bab tentang bimbingan cinta dalam hadis Al-Bukhari, dalam praktek kehidupan manusia. Nomor hadis 1385. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fokus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Masih ingat teman-teman, tadi kita uraikan di awal, di antara fitrah itu kan kelembutan, sifat baik, kecenderungan pada yang baik-baik. Jadi kata Nabi, setiap manusia ketika dilahirkan itu orang baik, nggak ada orang yang buruk. Semuanya baik. Sekarang apa yang menyebabkan dia berubah? Sampai bahkan ada yang berubah kepercayaannya. Fa'abawahu, ini poinnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassranihi au yumajjisanihi. Perhatikan cara menerjemahkannya, saya mohon maaf karena kebanyakan sering keliru di sini. Ada yang menerjemahkan orang tuanya, itu kurang tepat. Abawa itu bukan orang tua, tapi lingkungan di sekitaran dia. Lingkungan sekitar. Lebih umum. Maka lingkungan sekitaran dia yang akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa bapaknya, bisa ibunya, tapi mohon maaf, tidak sedikit orang terlahir bapak ibunya tidak ada. Masya Allah. Tapi tiba-tiba dia tumbuh menjadi orang-orang yang bermasalah. Ya, mungkin dirawat oleh bagian dari kerabatnya. Mungkin kemudian dia bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dan Masya Allah, bahkan ada orang-orang yang ketika dilahirkan bapak ibunya ada,
bapak ibunya baik, merawat dengan baik, tapi kemudian dia tinggal di tempat yang tidak baik, menjadikan dia berubah. Bahkan ada yang keluar dari Islamnya, dari fitrahnya. Tiba-tiba dia bisa mengikuti tuntunan Yahudi, Nasrani, atau bahkan agama Ardi, seperti Majusi. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Saya pernah menghadapi satu persoalan. Ini tidak mudah. Ayah ibunya soleh, baik. Merawat anaknya baik, TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, sampai SMA-nya Islam. Satu kali karena dirasakan cukup bekalnya, dibiarkan longgar. Begitu dia kuliah di kampus, ya, tiba-tiba memilih satu tempat umum sifatnya, tapi lingkungan nggak baik di situ. Banyak non-muslim ya. Tiba-tiba dia masuk ke situ, ya, ada proses misi di sana. Allahu Akbar. 2 pekan tidak pulang ke rumah. Begitu pulang minta izin pindah agama. Perempuan. Itu tidak mudah. Nah, jadi Nabi menyampaikan penyebab pertama seseorang berubah dari sifat baik menjadi hal yang tidak baik, bahkan ada yang keluar dari agamanya, pertama faktor lingkungan. Ini. Jadi saya mohon izin sebesar-besarnya. Kalau ada anak antum misalnya hadir di sekitaran Anda, tiba-tiba dia berkata-kata kasar padahal masih kecil, kalimatnya tidak baik, antum jangan langsung tersalahkan. Yang harus Anda tanyakan, apa yang dia dapatkan dari pendidikan antum itu sehingga dia merubah perilakunya dari baik jadi tidak baik. Seringkali saya mendengar keluhan dari orang tua, Ustaz, kenapa anak saya kata-katanya begini? Kenapa perilakunya begini? Sebelum Anda memberikan vonis pada anak Anda, tanyakan dulu Anda memberikan apa pada anak Anda. Jangan-jangan yang salah bukan anaknya, karena anak ini peniru yang baik. Anak ini orang yang cepat untuk meniru, mempraktekkan kebaikan, dan tidak ada orang terlahir dalam keadaan bodoh. Tolong catat ini ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Sebentar, kita lompat sedikit ya untuk memberikan wawasan. Quran surah 2 ayat 31. Lihat kalimatnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Saat Allah menciptakan Adam dan menugaskan beliau untuk menjadi khalifah di bumi, pemakmur dunia dengan segala profesinya, maka diberikan semua kelengkapan hidupnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan oleh Allah kepada Adam segala bentuk kebutuhan hidupnya di muka bumi. Bahkan di kitab-kitab tafsir Anda temukan, Adam diajarkan semua jenis bahasa, semua jenis pengetahuan, semua jenis kematangan kehidupan, diajarkan semua kepada Adam. Jadi ketika dia hidup dalam proses keduniaan, dia punya potensi untuk melakukan apapun. Adam. Sekarang pertanyaannya, Adam manusia bukan? Manusia. Nabi bukan? Halo? Nabi, baik. Dari mana taunya? Allahu a'lam, itu paling gampang ya. Quran surah ketiga ayat 33, posisi paling kiri, di atas sedikit agak ke tengah ya. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguh Allah telah memilih Adam, membedakan dengan yang lain. Seperti Allah pilih Ibrahim setelahnya ya, ataupun Nuh sebelumnya dari orang-orang di muka bumi. Jadi Adam dipilih oleh Allah khusus dari manusia biasa sebagai seorang nabi. Sekarang kita di sini manusia bukan? Pikir-pikir dulu. Manusia, sepakat? Kita manusia, alhamdulillah. Nabi bukan? Yakin? Alhamdulillah ya. Barangkali ada yang berminat menjadi nabi, hati-hati. Hati-hati, karena Nabi pernah mengatakan dulu, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat ini dalam ilmu hadis bukan hanya untuk menafikan, tapi memberikan gambaran akan ada orang-orang ngaku nabi di masa yang akan datang setelah wafatku. Berarti kan cara membaca hadis ya, ketika mengatakan Nabi la nabi ya, la-nya itu nafi, tapi menunjukkan istiqbal. Nggak ada nabi ya setelah saya. Ini ingin menunjukkan bahwa nanti di masa depan ada orang yang akan ngaku-ngaku. Tampilkan pada dirimu, yakinkan nggak ada nabi setelah saya, itu pasti palsu. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku nabi dan sebagainya, cepat kita tolak. Cepat kita tolak. Ya. Nah, setelah Nabi wafat pun sudah ada yang mengaku nabi, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Sekarang banyak di Jawa Barat saja. Saya pernah audiensi dengan MUI Jawa Barat, itu Masya Allah, hampir tiap bulan di Jawa Barat ada nabi Pak. Nabi baru, hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya di Karawang tuh, ya. Mudah-mudahan cepat selesai gitu. Ada. Ya. Dulu AM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Masya Allah, ditangkap kemudian oleh polisi, diinterogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Masya Allah. Orang ke Bogor dapat talas, saya dapat wahyu ya. Baik. Bogor selesai, Bandung, tukang cukur, ngaku nabi. Ada lagi pengikutnya. Bandung selesai ditangkap, muncul Jakarta. Jakarta nggak mau tanggung, ibu kota negara. Bogor nabi, Bandung nabi, Jakarta malaikat.
Masya Allah, LE tuh, malaikat LE, dan minta izin pada gubernur untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas itu. Ya, tangkap sama polisi, dihukum 5 tahun. Dan polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan, ada manusia tapi nabi, kita manusia bukan nabi. Maka perbedaan di antara keduanya, pertama Allah menyampaikan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada Adam semua jenis ragam kebutuhan pengetahuan hidup. Jadi di sini tidak ada manusia yang bodoh. Adam diajarkan. Karena ada manusia, kita manusia, maka kita pun sama diberikan oleh Allah potensi pengetahuan yang sama. Tapi karena Adam nabi, kita bukan nabi, kalau Adam langsung diajarkan secara langsung oleh Allah, kita tidak, kita hanya diberikan potensi. Jadi kalau Anda gali semua potensi itu, dikeluarkan oleh kita, maka Anda ingin jadi apapun selama mampu mewujudkannya, itu bisa berhasil. Dimohon izin, tidak ada manusia bodoh di muka bumi ini. Anak-anak tuh nggak ada yang bodoh. Yang ada guru yang kurang kreatif mengajar, atau anak yang kurang termotivasi untuk belajar. Dan penelitian menunjukkan sekarang, kami lihat jurnal terbaru itu, ternyata otak manusia itu hampir seluruhnya 90% cerdas. 90%. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada orang yang jenius, jangan bangga dulu karena cuma 5%. Dan 5%-nya error. Jadi kalau ada orang yang disebut kurang bagus, error otaknya dan sebagainya, jangan terlalu pesimis, itu cuma 5%. Karena 90%-nya dia cerdas. Nah, sekarang persoalannya, semua anak terlahir dengan cerdas, dengan baik, punya potensi bagus. Fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Lingkungan sekitar yang membuat dia kemudian berubah menjadi tidak baik. Lisannya kotor, pikirannya tidak baik, bahkan pengetahuan yang baik diarahkan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Bukankah tidak sedikit orang pintar yang gelarnya banyak kemudian tiba-tiba mencuri? Istilah sekarang ada yang korupsi, ada yang kemudian menipu orang lain. Kalau dia tidak pintar, bagaimana bisa menipu orang? Dan yang paling menarik sekarang, Bu ya, Pak, hati-hati nih. Sifat-sifat kebaikan itu diambil oleh orang-orang ini untuk digunakan pada maksiat. Antum sekarang mau sabar dalam beribadah, perlombaan sabar ternyata bukan hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Maaf, orang pelaku maksiat pun bisa sabar. Ada orang mau nyuri motor tuh, begitu dia mau mencuri, anak buahnya, bosnya di sampingnya. Bos, agak susah nih. Nggak apa-apa, sabar aja dulu dikit, sabar terusin. Nyuri motor bisa sabar. Masa antum ikut taklim nggak bisa sabar? Orang baca Al-Quran bisa sabar, antum baca Al-Quran gak bisa sabar. Orang nonton bola bisa sabar, masa antum tahajud gak bisa sabar? Orang nonton konser, jarak jauh ditempuh, bayar lagi jutaan, berangkat bisa sabar. Masa antum meniti surga gak bisa sabar? Datangnya nyaman, tempatnya bagus, kipasnya banyak, usah dia datang sendiri, kadang-kadang taklim ada snacknya, belum mau datang juga. Masya Allah. Ya. Tayyib, fokus, kita belum selesai. Maka yang pertama penyebabnya, ya, jazakallah khair. Penyebab yang pertama lingkungan sekitaran. Kemudian dia berubah. Saya agak lebih cepat. Sekarang bagaimana solusinya? Kalau ada seseorang kemudian mengalami perubahan sifat dan sikap, tiba-tiba dia menjadi misalnya lisannya jadi pencela, ya, maaf, matanya memandang yang tidak wajar, telinganya mendengar yang salah, kakinya kemudian mohon maaf melangkah pada yang keliru. Apa solusi yang diturunkan Al-Quran? Kita minta pada Allah. Ya Allah, kami minta solusi supaya kami tidak mengarang sendiri. Baik, maka Quran surah kedua ayat 258. Posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Teruskan lagi. Ada di hadis riwayat Al-Baihaqi dulu. Nomor hadis 2009 sampai 2010. Ini masa Nabi Muhammad SAW. Baik. Bismillah. Teman-teman, kita agak sedikit ke bagian akhirnya insyaAllah. Saat seseorang mengalami perubahan dalam kehidupannya, keluar dari rel kemuliaannya, ternyata Masya Allah, Allah tidak ridho dengan keadaan itu. Tidak menginginkan setiap hamba itu bisa berbuat maksiat ketika pulang penuh dengan dosa. Kita diinginkan oleh Allah lahir dalam keadaan mulia, bersih, dan pulang dalam keadaan suci. Karena itulah apa yang terjadi. Setiap kali ada penyimpangan di muka bumi, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan dari kalangan manusia untuk membawa risalah,
sehingga bisa memperbaiki keadaan-keadaan yang telah tidak baik itu. Ya. Orang-orang inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan nama Rasul. Anda misalnya lihat di An-Nisa dari ayat 163 sampai 164 itu. Ya. Dari mulai zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepadamu Muhammad seperti kami wahyukan pula pada nabi-nabi sebelumnya sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi begitu manusia mengalami penyimpangan-penyimpangan, diturunkan Rasul untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan itu sehingga kembali pada kebaikan. Bahkan Masya Allah, perhatikan kalimat-kalimat Qurannya indah sekali. Ada Rasul yang kami kisahkan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu, wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada Rasul yang kami kisahkan untuk diambil pelajarannya, ada yang tidak. Tapi poinnya, mereka kami utus untuk memperbaiki sesuatu yang keliru itu. Ada perbaikan, ada solusi. Maka mari kita lihat bagaimana Rasul itu melakukan perbaikan. Nanti dari sini kita ambil prakteknya sebagai contoh kita kalau ingin memperbaiki sesuatu yang salah. Misal, ada teman kita yang keliru, bagaimana cara meluruskannya? Ada di rumah sesuatu yang keliru, bagaimana cara menyelesaikannya? Dari manhaj Rasul ini yang diterangkan oleh Quran, itu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Kita mulai kisahnya di masa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Posisi paling kanan di Quran, sebelah atas di pertengahan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Pernahkah Anda dengar kisah? Pernahkah menyaksikan dengar kisah tentang seorang penguasa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim? Jadi ada seorang penguasa, pemimpin, fokus, dia manusia, diamanahi oleh Allah dengan kepemimpinan, ada giliran kepemimpinan. Baik. Seharusnya karena dia ini manusia, walaupun dia penguasa karena punya sifat manusia, dan fitrah manusia itu baik, seharusnya kepemimpinan ini digunakan pada yang baik-baik. Untuk melayani masyarakatnya, memberikan putusan-putusan yang baik. Tapi di sini kemudian tiba ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan dia menganggap bahwa dia yang paling kuasa. Sehingga, dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Diutuslah Nabi Ibrahim untuk meluruskan sikap penguasa ini. Apa yang terjadi? Terjadi dialog di sini. Awas, ini adab yang pertama. Ada dialog di sini. Dan kalimat yang menarik, awas, hati-hati ya, hati-hati. Nanti barangkali ibu bisa membutuhkan itu, atau teman-teman saat di kantor misalnya lihat pemimpin keliru, penguasa salah, atau dalam konteks kepemimpinan. Apa yang terjadi di Quran? Ini kalimat yang paling indah. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, bahkan terjadi pada seorang penguasa, maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencela. Itu nggak ada. Silakan Anda cari. Anda cari. Banyak penguasa di dalam Al-Quran. Ya maaf, ada Fir'aun misalnya, ada raja-raja yang lain seperti Namrud dan sebagainya. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan celaan dia, hina dia, bully dia, itu nggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik, diskusi dalam kebaikan, beri masukan. Barangkali dia keliru itu bukan karena dia niat sengaja untuk keliru, karena ada jalan yang ditempuh itu salah yang harus diluruskan. Maka datanglah Nabi Ibrahim berdiskusi, dan kalimat diskusinya indah. Lihat kalimatnya, bukan jidal, bukan debat biasa, tapi alam tara ilal ladzi hajja, menggunakan kalimat hajj dari kata hujjah. Hujjah itu alasan yang dikemukakan dengan argumentasi yang jelas, dalil, argumen. Jadi ini adab ya, kalau antum punya teman misalnya beda pendapat dengan antum, kalau ingin menyelesaikan jangan saling cela. Gak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Anda misalnya mempraktekkan nih ibadah, ada yang turun dengan lutut duluan, ada yang telapak tangan duluan, ada yang takbirnya misalnya tangannya di sini, ada yang sejajar dengan telinga, ada yang ketika yang tidak tangannya qobad ke sini, ada yang diam begini. Kalau Anda melihat sesuatu berbeda terjadi, gak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Quran kitab kebaikan, penuh dengan cinta. Begitu terjadi sesuatu, ayo coba duduk bersama diskusikan. Dan diskusinya bukan debat ingin saling unggul, bukan. Tapi menampilkan argumentasi yang bisa diterima dan memudahkan untuk diamalkan. Itu poinnya. Jadi kalau kemudian Anda terjadi perbedaan pendapat, tiba-tiba saling mencela, tiba-tiba ada yang saling menyakiti, berarti Anda telah keluar dari ketentuan Al-Quran.
Ada yang salah di sini. Yang paling menarik kalau Anda mengatakan, saya ingin ikut Quran, saya ingin ikut petunjuk Nabi, tapi cara Anda mempraktekkan justru tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Ini satu hujjah. Baik. Fi rabbihi an atahu Allahul mulka idh qala. Lihat kalimatnya. Idh qala. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim, kalau Anda mengaku Tuhan, silahkan bedakan dengan Tuhan saya. Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Anda punya apa? Maka orang ini berkata, ana uhyi wa umit. Muncul kesombongannya. Ini isyarat pertama bahwa, mohon maaf, kadang-kadang orang yang merasa tinggi itu tidak seketika bisa diluruskan. Tidak seketika bisa diluruskan. Jadi orang ini ketika diluruskan oleh Nabi Ibrahim, Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Anda bisa atau enggak? Dia langsung tiba-tiba merasa tinggi. Ana uhyi wa umit, saya juga bisa. Dia hadirkan dua orang, dia bawa pedangnya. Nih saya tunjukkan. Yang satu dieksekusi. Nih, saya matikan yang ini, saya hidupkan yang ini. Ini isyaratnya bukan ada orang-orang bisa mematikan, menghidupkan, bukan. Tapi poin Quran di sini ingin menjelaskan, kadang-kadang memberikan penjelasan kepada orang tidak semudah yang kita harapkan. Ada orang ketika diterangkan tiba-tiba langsung merasa tinggi. Ini saf sedang, mohon maaf ya, kosong. Tiba-tiba masuk orang sholat, jaraknya jauh sekali begini. Anda ingin ajak. Biasanya mohon maaf, kalau sesama makmum, levelnya sama, litingnya sama, walaupun usia berbeda, itu tidak mudah untuk diingatkan. Pak, mari kita luruskan Pak, rapat. Saya yang rapat ke sana atau Bapak yang ke sini supaya saf kita lurus, rapat, setannya nggak masuk. Kamu siapa? Ngajak-ngajak saya. Kamu kan baru di sini. Saya sudah 10 tahun di sini. Masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Kadang-kadang susah. Ya. Nah, apa yang terjadi? Manhajnya dari Nabi Ibrahim bukan marah. Disalah karena nggak mau saja, geser begini, geser lagi, geser begini, geser lagi. Akhirnya diinjak misalnya begini itu nggak boleh. Nggak ada ayat yang berkata begitu. Apa yang terjadi? Terusannya munculkan dengan hujah yang baru dengan kalimat yang sabar. Lihat kalimatnya. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Datangkan hujah yang baru. Kalau kamu mematikan, menghidupkan seperti ini, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari di timur, kemudian menenggelamkan di barat. Kalau Anda Tuhan, coba balikin. Terbitkan di barat, kemudian tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka kesulitanlah dia untuk menjawab. Kesulitanlah dia kemudian untuk menjawab. Ini manhaj kepada kita. Kalau kita berdialog dengan orang-orang yang sekiranya punya kesetaraan dalam ilmu, Anda bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih tinggi dibandingkan Anda. Jangan mempertahankan pendapat yang tidak tepat. Yang paling aneh, ini murid belajar di sini, ini murid belajar di sini, sama-sama murid, belum paham juga dengan inti bahasan, sama-sama berselisih, padahal gurunya biasa-biasa aja. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak tepat, kemudian Anda kebingungan, tanyakan pada orang yang paham. Jelas sampai sini? Nah, itu poinnya. Satu. Halo, kenapa jadi tegang begini? Kita kembalikan dulu ya, alhamdulillah. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Sekarang pindah ke masa Nabi Musa dengan Firaun. Kenal Nabi Musa, Bu? Kenal di mana? Tahu ya. Tahu, Masya Allah. Itu luar biasa. Musa, Harun. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun. Ditugaskan berdakwah kepada Firaun, penguasa menyimpang. Pelan-pelan, fokus. Penguasa menyimpang. Taib. Perhatikan kasih sayang Allah di sini. Saya kembali tegaskan ya. Saya kembali tegaskan. Allah itu punya sifat kasih yang luar biasa, lebih daripada sifat kasih ibu pada anaknya yang tengah dalam kandungan. Ya. Seorang ibu ketika mengandung, anaknya dijaga luar biasa supaya dia saat bergeser berat tapi anaknya tetap dalam keadaan tenang. Quran surah 7 ayat 189. Ya, miring kanan susah, miring kiri susah, cuman bagaimana caranya supaya si anak berada dalam keadaan tenang. Allah sifat kasihnya lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Teman-teman, ini Firaun, manusia paling zalim luar biasa. Kalau tadi levelnya mengaku nabi, ini mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Kalau yang tadi zaman Nabi Ibrahim eksekusi, Firaun tidak sembarangan eksekusinya. Ketika disampaikan ada seorang bayi terlahir akan mengguncang kebesaran kerajaan Anda, maka dia mengeluarkan dekret. Setiap ibu yang mengandung itu mesti ditemani oleh 2 orang algojo. Yang satu untuk mengamati perempuan yang mengandung ini.
Kapan dia melahirkan? Yang satu untuk melihat, begitu melahirkan, kalau ketahuan laki-laki, langsung sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Kalau perempuan, boleh hidup. Lebih dahsyat dibanding yang tadi. Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 48 sampai 49. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yassumunakum su'al 'adzab. Ingatlah kisah ketika kami selamatkan umatnya Musa itu dari kekejaman Fir'aun. Su'al 'adzab, seburuk-buruknya siksaan. Jadi kalau ada orang yang pernah menyiksa, ini yang paling buruk. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia bisa menyembelih anak-anak yang baru dilahirkan kalau laki-laki, kalau perempuan dia biarkan bebas. Ini sekarang Anda bandingkan ya. Menyembelih dalam bahasa Arab itu punya dua arti, dua kata. Menyembelih dalam bahasa Arab punya dua kata. Pertama disebut nahara. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Kalau nahara itu menyembelih hewan, tapi hewannya tetap berdiri, tidak dijatuhkan. Berdiri begini. Makanya unta dalam Al-Quran, cara menyembelihnya disebut dengan nahar. Karena unta tidak dijatuhkan. Antum insya Allah kalau haji nanti atau umrah, main ke Hudaybiyah, di situ ada peternakan unta, itu cara nyembelihnya tidak dijatuhkan, langsung disekat seperti ini. Kalau pisau dielus begini, kemudian disembelih, kalau pakai golok kemudian langsung seperti ini. Itu unta. Tapi kalau kerbau, kambing, domba, sapi, itu kalimatnya menggunakan zabaha. Zabaha. Yang berarti dijatuhkan dulu, baru disembelih. Jatuhkan, sembelih. Taib. Antum kalau sembelih sapi kan jatuhkan dulu kan? Kerbau dijatuhkan dulu ya. Itu dalam bahasa Arab disebut zabaha. Antum kalau mengaji hadis Al-Arba'in, coba buka nomor ke-17. Posisi paling kanan sebelah bawah. Hadisnya dari Abu Ya'la, Aus bin Saddad bin Thabit bil Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Ya. Itu Nabi mengatakan, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah." Kalau Anda ingin menyembelih hewan yang dijatuhkan, maka lakukan dengan penuh kelembutan. Jangan sampai Anda tarik, jatuh, kemudian tiba-tiba luka dan sebagainya. Jadi, zabaha itu menyembelih dengan, maaf ya, sembelihannya dijatuhkan dulu. Itu tapi sekali sembelihan begini, set, selesai. Kalau antum lakukan berkali-kali begini, itu ditambah tasydid pada huruf ba-nya. Zabbaha, yuzabbihu. Sekarang kembalikan ke ayat yang Al-Baqarah 49 tadi, posisi paling kiri sebelah atas. Bagaimana jahatnya algojo Fir'aun itu. Kalimatnya bukan menggunakan nahar tapi zabaha. Yudzabbihuna abna'akum. Zabaha. Jadi begitu melihat seorang ibu melahirkan anak laki-laki di hadapan ibu yang baru melahirkannya, itu masih merah, langsung dijatuhkan ke bawah, digorok di hadapan ibunya. Dan menggunakan tasydid. Zabaha. Artinya bukan sekali tapi berkali-kali begini. Saking jahatnya. Makanya disebut dengan su'al adzab. Fir'aun, manusia paling durjana, mengaku Tuhan, melakukan pembunuhan tingkat tinggi. Tapi saking rahmannya Allah, selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Mau nggak kamu tobat nih? Maka dikirimkan dua nabi langsung. Musa dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun, satu orang. Kita saja sekarang, umatnya Nabi Muhammad, sampai kiamat, nabinya cuma satu, nggak pernah lihat lagi. Antum pernah lihat nabi? Fir'aun saking sayangnya diutus oleh Allah dua orang nabi supaya dia bisa kembali. Apa yang terjadi? Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah sekarang ke Fir'aun karena dia sudah melampaui batas, sudah menyimpang dia. Ini prinsip dakwah. Jadi kalau ada seseorang kemudian mulai menyimpang dari kita, kita dakwahi. Ya. Tapi bagaimana cara berdakwah yang baik? Lihat kalimatnya, ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi ingat ya, katakan pada makhluk ini, pada Fir'aun ini, kata-kata yang lembut, halus. Bukan celaan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan kelembutan ini, sifat dan sikap kita, dia bisa ingat kepada Allah kemudian berubah menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, silakan perhatikan. Nabi Musa, Nabi Harun, orang paling takwa, dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab, berdakwah kepada Fir'aun, manusia paling durjana, pembunuh yang sangat sadis, mengaku Tuhan, diperintahkan oleh Allah, katakan yang lembut. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Kenapa Anda bisa mencela? Berarti ada yang salah di situ.
Ini poinnya. Di Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk mencela orang. Kalaupun kita tidak suka, yang kita cela perbuatannya, bukan orangnya. Silakan cek. Bahkan seburuk-buruknya Fir'aun tidak pernah disebutkan nama aslinya. Antum silakan cari. Di Quran tidak akan pernah ditemukan. Fir'aun itu gelar Faraoh, Raja Mesir. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan siapa nama aslinya. Ditutup. Silakan cek ya, sehari lagi buat sadar ngapain nyari itu. Karena yang dipersoalkan oleh Quran bukan namanya. Itu perilakunya. Jadi kalau ada seseorang berbuat salah kepada Anda, yang Anda perbaiki itu perilakunya, bukan mencela orangnya. Karena ketika Anda mencela nama seseorang, barangkali ada orang dengan nama yang sama, belum tentu punya perilaku yang serupa. Awas, hati-hati. Ada orang namanya Hasan misalnya, Masya Allah. Tiba-tiba berbuat kesalahan. Anda sebutkan, nama aja kamu Hasan, dasar begini, Hasan kamu ya. Allahu Akbar, Hasan yang ini yang salah, yang lain belum tentu begitu. Hati-hati. Cucu Nabi juga Hasan. Dan beliau baik, ahli surga juga. Atau kadang-kadang menyalahkan nama yang ini, mempersoalkan nama yang itu. Kamu Hasan tapi kelakuan Otong. Otong juga belum tentu begitu. Mungkin dia baik gitu kan. Awas, hati-hati ya. Dalam beberapa persoalan, maka manhaj Quran, jika ada orang keliru dalam kehidupan, jangan persoalkan namanya tapi perbuatannya yang keliru. Yang kedua, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Dan yang ketiga, saya tutup di sini dulu sebentar. Kadang-kadang kita belum masuk ke keluarga nih ya. Kalau ada anak keliru, suami keliru, istri keliru, bagaimana kemudian keterangan Quran untuk mudah meluruskannya. Awas, manhajnya berbeda. Anda keluar dari manhaj, persoalan bisa berlarut-larut. Tidak sedikit sekarang orang-orang hebat dalam kehidupan di dunia maya, nampak seperti bagus, orang hebat tapi punya persoalan gak selesai-selesai. Orang lain cuma dengan senyum selesai, orang ini puluhan tahun, Masya Allah belasan tahun, berbulan-bulan gak tuntas-tuntas. Apa yang salah di situ? Kita lihat manhajnya. Saya tutup dulu sebentar supaya kita diskusi dulu ya sebelum kita ke bagian terakhir. Baik. Tadi yang dakwah kepada Firaun siapa? Musa dan Harun. Teman-teman, Firaun kejam tidak? Kejam. Sadis tidak? Sadis. Mau dengar nasihat tidak? Tidak. Tipikal orang seperti ini yang sulit menerima kebaikan, yang pemarah, yang kadang-kadang muncul emosinya. Ternyata dakwahnya Nabi Musa diawali tidak langsung dengan nasihat, tapi dibuka dengan doa. Ini manhaj yang terakhir. Maka ketika beliau akan datang kepada orang yang punya sifat seperti ini, nanti ibu mungkin akan menemukan ketika mengajak suami lebih dekat pada Al-Quran, lebih dekat pada tuntunan sunnah, tiba-tiba nggak mau dengar, kadang-kadang sering marah dan sebagainya, diajak sholat susah dan seterusnya misalnya. Anda jangan banyak memberikan nasihat dulu, mulai dengan ini. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mohon lapangkan keadaan hatiku, sehingga ketika mendengar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan ini bisa bersabar. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku sehingga ketika disampaikan nyaman, dan lancarkan lisanku sehingga ketika disampaikan bisa diterima dengan baik. Teman-teman, ini manhaj yang terakhir. Jika ada orang-orang misalnya yang punya masalah di lingkungan kita dalam kehidupan, siapapun dia, Anda ingin berikan nasihatnya dan dia punya sifat yang keras, maka mulai terlebih dahulu dengan doa supaya Allah melembutkan keadaan hatinya. Kalau hatinya sudah lembut, maka kalimat-kalimat yang lain akan mudah mengalir pada jiwanya. Ini poinnya. Jelas di sini? Baik. Saya berhenti sebentar ya. Saya berhenti sejenak. Nanti kalau masih ada waktu setelah saya berikan jeda untuk diskusi dulu. Kalau tidak ada, nanti bagian terakhir. Kalau ini sudah diterangkan, disampaikan manhajnya, tiba-tiba orang tetap berubah tidak mau, misalnya mohon izin, merubah perilakunya dengan lebih baik, maka apa resikonya? Tapi kalau dia bisa berubah, bagaimana pemberian Allah yang barangkali lebih mulia dibandingkan pahala-pahala sebelumnya? Itu nanti akhir dari materi kita. Saya beri kesempatan dulu kalau ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan atau ingin Anda sampaikan. Saya perkenankan, kalau tidak saya bacakan pertanyaan yang tadi malam disampaikan pada kami. Baik, silakan. Ada pertanyaan langsung? Tidak ada? Baik, bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kisah yang tadi malam Ustaz sampaikan bahwa
rumah Imam Ahmad bin Hanbal yang terkena tetesan air kotoran itu selama 40 tahun. Ini kisah yang benar adalah kisah Imam Ahmad apa kisah Imam Hasan Al-Basri? Kisah Imam Ahmad. Kalau kisah Imam Hasan Al-Basri itu kaitannya nanti dengan seorang ulama besar yang hidup di zamannya juga, ya, dan beliau seorang ahli takwil. Ahli takwil. Jadi ada seorang ahli takwil yang sangat luar biasa bisa menakwilkan mimpi, ya. Siapa yang antum kenal? Siapa? Ya. Bukan, kalau Yusuf itu nabi. Kalau Yusuf itu nabi. Taib. Ada seorang ahli takwil, ahli mimpi yang sejaman dengan Imam Hasan Al-Basri. Ibnu Sirin namanya. Ibnu Sirin. Kemudian Imam Hasan Al-Basri. Ini sezaman dengan beliau berdua. Ibnu Sirin ini seorang ulama besar juga, ahli takwil plus ahli hadis. Di antara hadis yang pernah beliau sampaikan itu diambil oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Antum bisa temukan di jilid yang pertama dari 9 jilid syarah Imam An-Nawawi halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas, tentang babul isnad minad din. Hadis pertama dari Ibnu Sirin. Taib. Hasan Al-Basri seorang ulama saleh, ya, kemudian hafal Quran, ahli juga dalam masalah fikih, tapi masya Allah beliau terkenal dengan nasihatnya, ahli mau'izah. Jadi kalau sedang menyampaikan nasihat itu masya Allah hadirin bisa larut dalam nasihat kebaikan. Itu bisa 5 menit sekali, saking merasakan nasihatnya 5 menit sekali bisa pingsan, 5 menit sekali. Jadi kalau mengatakan misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, itu diam sebentar tiba-tiba pingsan, karena beliau merasakan takut memuji Allah, tapi dalam kehidupannya selalu ingin dipuji. Katanya mengatakan segala puji hanya milik Allah, tapi ketika mengajar ingin mendapat pujian dari orang lain, ingin merasa yang paling baik, ingin mendapatkan pujian dari jamaah, takut, saking takutnya itu bisa sampai pingsan. Ketika mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ayyuhan nas ittaqullah, diam sebentar, pingsan. Karena takut mengatakan pada orang tingkatkan takwa kepada Allah, sementara dirinya belum dinilai takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Hasan Al-Basri. Itu saya luar biasa belum bisa sampai seperti itu. Ya, dan repot juga kalau saya 5 menit sekali pingsan, antum yang repot tuh, ya. Ini Hasan Al-Basri. Ya. Tapi ini yang paling menarik kaitan dengan materi kita. Hasan Al-Basri punya perbedaan pendapat dengan Ibnu, yang karena perbedaan pendapat itu kemudian melahirkan sikap yang tidak nyaman dalam kesehariannya. Jadi ini tidak pernah mengunjungi ke sini, ini tidak pernah mengunjungi ke sini. Karena Ibnu Sirin kadang-kadang kalau berpendapat fikih itu terlalu longgar, ya. Pernah beliau mengatakan, "Hei, orang sakit kan boleh rukhsah untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridha." Al-Baqarah 184. Tiba-tiba satu kali beliau tidak puasa, padahal sehat. Ditanya oleh orang, "Anda kok nggak puasa? Kan Anda sehat." Tidak, saya sakit, saya barusan ngiris bawang, kemudian tergores berdarah, kan sakit nih katanya. Nah, itu ada sifat nyeleneh yang tidak disukai oleh Imam Hasan Al-Basri. Sampai kemudian beliau bertobat dalam kekurangan-kekurangannya. Tapi yang paling menarik, ini yang mau saya sampaikan. Tolong catat betul peristiwa ini, ya. Catat betul ini. Allah tidak menyukai sengketa di antara manusia. Anda kalau punya masalah pasti akan diberikan oleh Allah satu kejadian yang memberikan peluang kepada Anda untuk rujuk kembali dalam kebaikan. Itu pasti itu. Kalau Anda mendapatkan peluang itu, cepat ambil dan selesaikan, karena belum tentu mendapatkan peluang yang sama di masa yang akan datang. Selesaikan. Yang paling menarik, tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri itu bermimpi. Mimpinya ada di sebuah kandang binatang, kandang kambing. Beliau bertelanjang dada, kemudian memegang tongkat begini. Karena beliau, mohon maaf, walaupun ulama besar, memiliki keterbatasan dalam pemahaman itu, akhirnya bertanya-tanya, ini saya mimpi ini apa maksudnya? Berulang-ulang mimpi ada di dalam kandang kambing, telanjang dada, kemudian memegang tongkat seperti ini. Akhirnya diutuslah muridnya untuk bertanya kepada ini Ibnu Sirin. Sampaikan pada muridnya, datanglah kamu kepada Ibnu Sirin, sampaikan ada seseorang bermimpi seperti ini, tapi jangan katakan saya yang mimpi. Lihat kalimatnya, sampaikan pada Ibnu Sirin, ada seseorang bermimpi seperti ini, tapi jangan katakan saya yang mimpi. Ketika disampaikan hajatnya, ada seseorang mimpi seperti ini, maka bagaimana maksudnya ya guru? Kata Ibnu Sirin, tolong sampaikan pada guru Hasan Al-Basri itu, kalau mimpi jangan katakan orang lain yang mimpi. Lihat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kaget muridnya ini, disampaikan pada gurunya. Wahai guru, ini kata Ibnu Sirin begini katanya. Kaget Hasan Al-Basri, kemudian disitulah kemudian Allah lembutkan langkahnya, ringankan untuk melangkah kepada tempatnya Ibnu Sirin.
Datanglah ke situ. Dari peristiwa itu tiba-tiba ada tegur sapa. Ada salaman. Bukankah dengan salaman menggugurkan dosa-dosa kecil yang ada sebelumnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, kemudian dia bermusafahah, cair suasana, kecuali sebelum berpisah diampuni semua dosa kecil yang melekat di antara keduanya. Dosa gugur. Tapi utang tidak ya, hati-hati. Utang tidak. Antum salaman, utang tetap belum lunas. Nah, ketika sampai di situlah kemudian beliau bertanya. Pertanyaan pertama, dari mana Anda tahu kalau yang mimpi itu saya bukan yang lain? Kata Ibnu Sirin, karena mustahil ada orang di kampung ini yang bisa mimpi seperti itu, melainkan pasti Anda. Masuk ke kambang-kambing, menandakan kesederhanaan dalam kehidupan. Anda itu Masya Allah, orang terkenal, mungkin bisa dekat dengan penguasa, bisa dapat fasilitas apa saja, bisa mengikuti fatwa mereka, tapi Anda memilih hidup dalam kesederhanaan, dengan penampilan seperti ini. Telanjang dada, ya Masya Allah, ingin menunjukkan bahwa Anda selalu terbuka dalam kebaikan, dengan jiwa yang lapang, dibebaskan dari maksiat-maksiat dalam kehidupan, karena selalu menjaga diri dalam kebaikan, dan berpegang teguh dengan tongkat-tongkat nasab yang kuat, seperti Musa diberikan tongkat dalam kehidupannya. Cuma Anda, nggak ada lagi yang lain. Saya pun tidak begitu kecuali Anda. Maka disitulah kemudian suasana mulai cair, keduanya menjadi baik kembali, dan bersinergi untuk berdakwah di masa mereka itu. Ini contoh. Jadi saya pun tidak baik kalau kemudian berdakwah sendirian saja, merasa paling hebat. Tidak, yang paling bagus itu sinergi. Karena nggak mungkin satu orang menguasai semua Yahudan. Ada ustaz hadis, ada ustaz fiqih, ada ustaz tafsir, kita duduk sama-sama, sampaikan masalah umat dan indah keutuhan itu. Itu luar biasa, ini poinnya. Ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum khair. Masya Allah. Ini diketik ya, diniatkan betul luar biasa. Innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niatnya. Dan niat Anda dengan diketik, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak ya. Masya Allah. Ada pahala ngetiknya, pahala ngeprintnya, pahala plus dengan nyobeknya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya sedikit panjang. Minggu depan saya akan ujian skripsi. Setelah ujian maka ada proses revisi hingga disahkannya skripsi saya dan terbitlah surat keterangan lulus. Masya Allah. Ada aturan jika sebelum Februari SKL terbit, maka uang kuliah semester ini yang telah dibayar pertengahan Januari lalu bisa ditarik kembali. Masya Allah. Masalahnya kini petugas jurusan yang menerbitkan SKL tersebut akan membantu semua mahasiswa yang ujian skripsi minggu depan dengan menerbitkan SKL mereka langsung setelah ujian selesai. Padahal ini bukan atas kehendak saya sehingga kami bisa langsung mengambil uang kuliah kami kembali. Taib. Bagaimana hukumnya uang yang saya terima itu Ustaz? Haramkah karena telah melanggar prosedur yang ada? Taib. Pertama, segala sesuatu yang melanggar aturan itu ada nilai maksiat di situ. Enggak boleh dilakukan. Itu salah. Dan turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Turunan-turunannya menjadi tidak berkah. Tapi problemnya, apa yang harus Anda lakukan sementara ini belum terjadi? Bisa kita kerjakan, bisa kita sikapi. Ya. Quran surah ke-16 ayat 126 misal. Ini poin pertama. Sudah? Kemudian Quran surah ke-6 ayat 153. Taib, saya mulai dari Quran surah ke-6 ayat 153 dulu ya. Inna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ya, ini jalanku yang lurus, yang benar. Kejujuran itu bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Keadilan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan langgar aturan Allah. Ketika Anda langgar, keberkahan pasti tidak akan turun. Termasuk dalam harta benda. Ya. Misal Allah telah tetapkan kepada Anda, rizki Anda itu sudah diatur, sudah disiapkan, ada, nggak mungkin tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian sejak diciptakan, saya sudah tetapkan di langit kata Allah. Diatur, tidak akan tertukar. Jadi Anda tidak perlu mengambil punya orang lain, punya Anda sudah ada. Nggak ada kerjaan Anda ngambil punya orang. Ketika Anda mengambil punya orang lain, maka resikonya adalah harta itu akan dikembalikan pada orang dimaksud, plus Anda pun mendapatkan ketidakberkahan dalam kehidupan. Ini poinnya. Nah, maka apa yang terjadi dengan sikap seperti ini? Kalau ada yang demikian terjadi, maka pertama pegang teguh dengan aturan. Bagaimana cara memegang teguhnya? Kalimatnya di situ berbentuk jamak. Fattabi'u, maka ikuti oleh kalian bersama-sama, maka kumpulah dengan teman-teman. Jangan sendirian. Kumpul dengan teman-teman, sampaikan bahwa uang ini milik kita, baik sekarang ataupun besok, tentu kalau diberikan akan milik kita juga, nggak ada bedanya sekarang dengan besok. Maka jangan sampai kita melanggar aturan, mari kita diskusikan. Caranya apa? Berdialog. Ayat ke-125-nya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Datang dengan hikmah.
Jangan dicela. Karena mungkin orang ini tadinya niatnya baik. Saya ingin dahulukan supaya mungkin punya biaya, mudah untuk menyelesaikan program skripsinya dan sebagainya. Niatnya baik, cuman dilakukan dengan cara yang keliru. Nah, apa solusinya? Ambil jalan tengah, datang kemudian sama-sama, diskusi mencari jalan peluang. Kalau dengan diskusi itu kemudian dibenarkan oleh sistem, maka silahkan ambil, dan itu bagian dari hak Anda yang bisa dinikmati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam prosesnya. Baik. Apa hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh? Baik, Anda berbicara hukum berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat, bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misal, hukum tentang bismillah itu bisa dibaca 4 cara dalam sholat. Seperti saya terangkan tadi malam. Bisa dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Tapi sikap kita terhadap itu memilih salah satu. Itu sikapnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama. Karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah, tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah agak banyak ini. Ya. Menyampaikan bahwa, ya Muhammad, ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bir Ma'unah semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Ya, jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Jadi ada yang menipu mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan Allahumma adzib fulan, Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Kedha, Bani Kedha, Bani Kedha. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan, ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa taala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat deh, karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Taib. Ini bukan Nabi salah, bukan, nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun,
terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan, ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya, di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan itu dalam salat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempraktekkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktekkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan tiga kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut, selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Asy-Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Asy-Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita. Karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini, ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah Pak, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafaddal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, 5 lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah.
Beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Asy-Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama saleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Saat jadi makmum, terus kemudian kita memilih tidak sholat, kemudian imamnya kunut kita takut tidak apa? Baik, ini pertanyaan selanjutnya, sama di sini ya dengan kertas. Baik. Nah sekarang selesai sederhana, jika imamnya kunut, antum ikut kunut, mengaminkan, selesai. Ya, persoalan mengangkat tangan atau tidak itu persoalan lain. Tidak harus mengaminkan mengangkat tangan. Saya tadi subuh imamnya kunut. Saya mengaminkan tapi tidak harus mengangkat tangan. Kalau imam dia berdoa boleh mengangkat tangan. Ya, jadi begitu mengatakan Allahumma hadina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya nggak kunut, antum biasa kunut, antum nggak usah kunut. Apalagi imam salam, antum sujud sahwi itu nggak usah. Awas jangan terlampau soleh di sini. Awas karena tugas makmum itu mengikuti imam. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam nggak kunut, antum nggak usah kunut. Selesai ya? Gampang sebetulnya. Allahu Akbar. Yang salah, yang tidak, kita sepakat di situ. Baik. Saya dulu di Tripoli dapat kunjungan dari ketua PBNU dulu. Datang, ya. Mengatakan, alhamdulillah katanya Ustaz. Di Indonesia sekarang NU dan Muhammadiyah sudah kompak. Subuhnya nggak pakai kunut katanya. Masya Allah saya bilang, bisa begitu? Iya, karena nggak pada ke masjid semuanya, masing-masing. Baik. Alhamdulillah. Sebentar ya. Masih ada waktu? Saya pernah mendengar seorang teman mengatakan dari gurunya bahwa seorang yang ingin mencampur adukan madhab dapat dihukumi haram. Pertanyaan saya, bagaimanakah seharusnya pemahaman yang benar akan hal ini sesuai syariat? Tadi malam kami terangkan madhab, kami terangkan manhaj. Dan kita telah sama-sama belajar insya Allah ya. Baik. Teman-teman sekalian, manhaj itu semua ketentuan yang berasal dari Nabi. Madhab itu pilihan yang diambil dari ketentuan-ketentuan tadi. Ya, sebagai contoh singkat, Anda bertakbir dalam sholat. Takbir pertama bisa sejajar dengan bahu di sini. Hadwaman kibaihi. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 715. Takbir kedua itu sejajar dengan daun telinga di sini. Dalilnya hadis Muslim nomor hadis 391 dan An-Nasai 1101. Jadi boleh bertakbir begini, Allahu Akbar, boleh bertakbir di sini. Itu manhaj namanya. Ya, ketentuan yang diberikan dengan kedua-duanya boleh diamalkan. Tapi nggak mungkin Anda sholat kemudian mempraktekkan keduanya langsung. Begitu takbir, saya ingin sempurna sholatnya dalam takbir yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya mau saya lakukan supaya pahalanya makin banyak. Allahu Akbar, misal ya. Taim. Jangankan Anda mik aja sampai kaget jatuh, gitu kan? Nah, itu nggak tepat. Anda lakukan Allah, itu nggak bisa, nggak ada. Yang mesti Anda kerjakan dan mungkin dikerjakan, pilih salah satu. Imma Anda sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ketika Anda memilih salah satu itu disebut dengan madhab, pilihan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, pilihan-pilihan ini itu kadang-kadang disampaikan oleh Nabi ada yang ilatnya. Ilat itu sebab pilihan turun berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Misal, ada kondisi darurat, ada saat safar. Saat safar antum boleh qashar kan? Dari yang 4 rakaat jadi 2 rakaat kan? Makanya salat sunnahnya ditiadakan di sini. Awas hati-hati ya, hati-hati. Antum terbiasa salat sunnah misalnya, kemudian antum safar. Antum qashar misalnya kan, yang 4 jadi 2 rakaat. Kesempatan masih lenggang, ada peluang salat sunnah misalnya. Masih boleh salat sunnah? Halo? Ya nggak usah, jangan terlampau soleh. Awas, nggak usah dikerjakan. Nggak usah, yang fardu aja antum turunkan jadi 2. 4 jadi 2, kenapa antum tambah dengan sunnah lagi? Saat Anda tidak mengerjakan salat sunnah itu, pahala salat sunnahnya sudah dituliskan. Itu hadisnya sahih di Al-Bukhari. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan dia safar tidak mengerjakan amalan rutinnya, yang 4 jadi 2, yang sunnah nggak dikerjakan, itu pahala konsistensi amalan sebelumnya sudah dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Nah, kadang-kadang orang safar ini bacaan-bacanya dipendek. Doa istiftah atau iftitah itu ada 12 doa. Dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Yang panjang misalnya, ya, yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya, itu di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib.
Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya di Al-Bukhari nomor hadis 711. Tapi ada juga yang pendek. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi. Ada yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada yang subhanadzil mulki wal malakut wa izzati waz jabarut. Ya. Baik, dalam keadaan antum terburu-buru, safar, darurat, Anda bisa memilih yang paling pendek. Pendek. Duduk di antara dua sujud misalnya. Kan bacaannya ada yang panjang sampai 7 bacaan. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni dan seterusnya. Tapi ada pilihan yang pendek. Rabbighfirli, pendek. Nah, ini dibacakan karena bergantung situasi yang ini, darurat. Yang jadi masalah, yang dilarang itu adalah ada orang yang dalam kondisi normal sengaja mengambil campur adukan mazhab dicampur adukan, yang ini ngambil yang ini untuk ringannya saja supaya cepat menuntaskan sholat. Takbirnya nggak usah tinggi-tinggi, pendek aja. Allahu akbar. Ya, subhanadzil mulki wal jabarut wal izzati wal jabarut. Itu baca surat yang paling pendek, ya inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar nasyani'aka wal abtar. Kemudian dia ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli. Pengen cepat selesai. Allahu akbar. Salat 23 rakaat 7 menit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebut dengan talfiq namanya. Talfiq. Mencampur adukan mazhab-mazhab yang ada hanya untuk mengambil keringanan-keringanan supaya nyantai dalam ibadah tapi tidak khusyuk dalam menunaikannya. Ini yang haram. Tapi kalau Anda misalnya mengambil pendapat terkuat yang Anda pandang kuat untuk diamalkan dalam keseharian, itu boleh. Boleh. Misal, doanya kan banyak, Anda mengambil yang Allahumma ba'id misalnya. Kemudian tahiyatnya Anda mengambil telunjuknya yang begini, tidak tergerak-gerak. Menggunakan bismillah dijaharkan. Jahar misalnya kan, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tahiyatnya misalnya Anda menggunakan yang begini, tidak bergerak, Imam Ahmad bin Hanbal. Misal, itu bukan mencampur adukan. Anda pelajari, lihat pendapatnya, oh ini yang paling kuat. Mengambil pendapat yang paling kuat itu disebut dengan tarjih namanya. Tarjih. Tarjih. Beda dengan talfik, itu lain. Nah, maka kalau seperti ini diperkenankan. Kita berhenti paling maksimal setengah 12 ya, karena saya harus ke Polda ini sebentar lagi. Sekarang banyak orang bersalaman dengan apa ini? Ini mohon maaf ya, bukan tulisannya yang tidak jelas, sayanya yang kurang bisa membaca dengan baik ya. Saya simpan sebentar ya. Tulisannya jelas. Saya ambil salah satu dari 2 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lafadznya dari Nabi tapi maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan kalimat qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya berikan contoh hadis qudsi. Misal di Sunan Abu Daud itu dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau hafal 500.000 hadis dengan sanadnya. Lunak sekali lisannya menyebutkan hadis. Dulu ada, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dulu ada nabi yang tangannya mudah melunakkan besi. Dikenal dengan Nabi Daud. Maka manusia ini lisannya mudah melunakkan hadis, maka disebut oleh beliau dengan Abu Daud. Kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. 1.800 hadis khusus dituliskan masalah fikih saja. Tentang taharah, tentang salat, tentang puasa. Hadis yang dituliskan dengan susunan fikih disebut dengan sunan. Maka dikenal dengan Sunan Abu Daud. Isinya 4.800 hadis, ada 15 hadis qudsi di dalamnya. Hadis qudsi yang kedua nomor hadis 649 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan misalnya. Ya, Nabi menyampaikan qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada hak hambaku, ada hak aku di situ dari hambaku. Nah, ketika kalimat hadis yang mengatakan qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, menyampaikan kalimat, lafaznya disampaikan oleh Nabi, maknanya dari Allah, itu yang disebut dengan hadis qudsi.
Di Allah sendiri yang seketika mengatakan pada Nabi, sampaikan seperti ini. Jelas? Apa bedanya dengan Quran? Kalau Quran, semua lafadznya itu dari Allah. Nabi nggak boleh dibacakan, setiap hurufnya berpahala. Tapi hadis tidak. Jadi kalau antum baca hadis, diamalkan, baru ada pahala. Dipelajari, ada pahala. Tapi Quran, setiap hurufnya berpahala. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Taib. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan setiap satu hurufnya. Walam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Al-Quran antum baca alif lam mim, dapat berapa? Baik. Ada 30 kebaikan kurang lebih. Hadis tidak. Tidak. Kecuali pahala belajarnya dan pahala mengamalkannya. Jelas di sini? Taib. Tapi hadis qudsi itu lebih kuat derajatnya dibandingkan dengan hadis biasa. Jadi kalau antum menemukan hadis qudsi, cepat amalkan isinya karena posisinya lebih kuat dibandingkan dengan hadis biasa. Allah taala a'lam bissawab. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada orang yang ingin masuk Islam? Taib. Pertama, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid pertama, Kitabul Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Mana penghapusnya? Baik. Jazakallah khair. Untuk antum, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893. Masya Allah. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min adri syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi kebaikan, dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Antum yang ngapus, insya Allah dapat pahala yang sama dengan menulis tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Karena itu supaya dibagi-bagi, saya nggak nulis dulu sebentar ya. Sebentar, supaya kita tahan pelan-pelan. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Taib, Babul Muqaddimah. Kalau nggak punya hadis Muslim, kitab Muslim, cari di Al-Arba'in. Itu lebih singkat, 42 hadis. Hadis nomor kedua, hadis Jibril. Taib. Perhatikan kalimatnya. Malaikat Jibril, singkatnya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar jadi manusia. Kata Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah SAW. Antum bayangkan sahabat itu, orang-orang baik dekat dengan Nabi, dalam keadaan santainya pun ingin ngobrol santai, yang dicari orang baik. Itu manhaj kita. Jadi kalau Anda ingin bergaul dengan siapapun di kantor, bertetangga dan sebagainya, cari orang baik. Karena orang baik itu dalam candanya saja pasti ada manfaatnya. Kalau orang tidak baik, jangankan candanya, seriusnya pun bisa bermasalah. Bisa bermasalah dia. Maka mereka mencari Nabi SAW, duduk dengan Nabi. Tiba-tiba, ittala alaina rajulun syadidu bayan di thiyabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki di hadapan kami, pakaiannya putih bersih. Syadidus sawadi sa'ari, rambutnya hitam mengilat. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak di wajahnya bekas-bekas capek perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami enggak kenal siapa dia. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba dia datang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi, kemudian merekatkan lututnya ketemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Faqala, lantas dia mulai bertanya. Ini jawaban yang tadi dimaksudkan. Mal Islam, Muhammad mal Islam. Ya Muhammad, apa yang harus diajarkan tentang Islam pertama kali? Apa itu inti keislaman? Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, ingin mendalami tentang Islam, maka hadis ini menunjukkan kepada kita pokok-pokok keislaman. Jadi jangan sampai masuk Islam belajar yang tinggi-tinggi dulu, tidak. Ini dulu poinnya. 1, antashhada anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan cara menyembah Allah ikuti tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya syahadatnya 2. Mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembah, yang kedua mengikuti Nabi, mengakui Nabi sebagai rasul yang harus diikuti dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, karena itu kalau ada seseorang misalnya mau masuk Islam, pertama syahadatkan dulu. Langsung aja, nggak usah banyak pembukaan ya. Saya perhatikan ada orang mensyahadatkan diajak istighfar dulu. Istighfar dulu ya. Bapak itu banyak dosa sebelumnya Pak ya. Sekarang mau masuk Islam, alhamdulillah ya. Betapa dosa yang banyak kan diampuni oleh Allah. Pembukaan sampai setengah jam. Baik, ibu bapak sekalian, mohon izin ya. Keterangan Quran mengatakan, mohon izin, Allah itu tidak akan pernah menerima istighfar yang belum bersyahadat.
Enggak ada faedahnya Anda istighfar karena Anda belum bersyahadat. Jadi istighfar itu kan permohonan ampun. Non-muslim bermohon ampunan pada Allah nggak akan nyambung. Nabi aja memintakan ampunan bagi yang belum beriman nggak diterima oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim memohon ampunan untuk bapaknya. Nabi Nuh alaihissalam mohon ampunan untuk anaknya karena dia belum mau berislam nggak diterima. Jadi yang akan diterima adalah ketika dia bersyahadat dulu. Ketika bersyahadat gugur semua dosanya. Hati-hati. Ketika Anda memberikan kalimat-kalimat panjang, ayo istighfar, istighfar, tiba-tiba meninggal dunia, belum bersyahadat, siapa yang tanggung jawab? Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampaikan kalimatnya. Setelah itu tidak cukup dengan bersyahadat. Quran surah ke-47 ayat 19. Tayyib fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu, belajar untuk meyakinkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu belajar tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Jadi setelah masuk Islam, yakin Allah sebagai Tuhan, pelajari bagaimana keadaan Allah itu sifat-sifatnya. Allah punya sifat apa saja? Kalau ingin berdoa bagaimana? Bagaimana menetapkan ketuhanan Allah? Sehingga ketika dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawab. Kenapa kamu menyembah Allah bukan menyembah Tuhan yang lainnya? Kita bisa jawab. Ini kadang-kadang orang sudah banyak syahadat, tapi karena tidak belajar ilmu syahadat, akhirnya mohon maaf, dikasih supermi, pindah keyakinan. Dikasih kedudukan, pindah keyakinan. Melihat pasangan tampan, pindah keyakinan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ayo belajar, sehingga dengan itu paham kita semua. Setelah itu baru belajar tentang sholat, belajar tentang zakat, belajar tentang puasa, belajar tentang haji dan sebagainya. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah kebaikan kita akan lebih meluas lagi. Allah Ta'ala a'lam. Sikap terbaik dalam menghadapi kondisi umat Islam yang muncul sekarang, misal di dalam negeri carut marut politik sehingga ada terpecah, di luar negeri ada peperangan, pembunuhan. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Pertama, sikapi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Itu poinnya. Berdoa, ini poin pertama. Ya, minimal kita mohon kebaikan dunia, mohon kebaikan akhirat, memberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, misal kita bisa ambil Quran surah kedua ayat 201, itu doa yang paling antum populer, antum pahami. Apa doa yang paling disukai? Yang paling populer, favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa apa itu? Masya Allah, antum punya istilah sendiri. Orang Arab pun nggak tahu istilah itu, ya. Ada doa sapu jagat, ada doa jagat nggak ada sapunya, ada doa sapu nggak ada jagatnya, cuma antum yang tahulah. Taib. Jadi kita berdoa dalam kebaikan, doakan dulu. Ya. Kemudian kita minta perbaikan-perbaikan di situ, seperti doa Nabi Ibrahim misalnya. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 126, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, Allahumma ja'al hadzal balada misalnya baldatan aminah, kan? Seperti Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekah. Ya, beliau katakan, ya Allah berkahi kota ini, anugerahkan keberkahan darimu ya Allah, jadikan makmur dan sebagainya. Kemudian kalau merasa ada kezaliman di situ, akui istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ada kesalahan yang meluas, antum ingin minta ampun, Al-Baqarah 286. Pertama jangan mencela, kita berdoa dulu. Kalau kesalahan ada dalam sikap pemimpin misalnya, doakan pemimpin supaya dapat hidayah. Kemudian dorong orang-orang baik untuk menasehati dan ikuti ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai melanggar aturan dengan cara yang tidak tepat. Ya, jelas sampai sini ya? Baik, kalau sudah demikian terjadi, lalu kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Misal, kalau ada harta benda untuk bantu, ya berikan hartanya. Infak misalnya, Quran surah kedua ayat 215. Dengan zakat misalnya, Quran surah ke-9 ayat ke-60. Dengan sedekah bisa Anda keluarkan, silakan. Ada banyak poin-poin yang bisa kita lakukan dengan itu. Dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang baik. Ini sudah? Ini sudah? Ustaz, doa itu adalah selemah-lemahnya iman dan senjatanya umat mukmin. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Apa yang mau disikapi? Kalau antum katakan selemah-lemahnya iman, sikapinya kenapa iman antum masih lemah? Ya, selemah-lemah iman yang dimaksudkan, ini hadisnya jangan dipotong-potong ya. Yang dimaksudkan, man ra'a minkum munkara. Itu mungkin hadisnya. Ya, di hadis Muslim nomor hadis ke-49. Hadis Muslim nomor hadis 49. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Kalau Anda melihat kemungkaran terjadi, sesuatu yang buruk, maka rubah dengan kekuatannya. Kalau antum punya kekuatan, rubah itu. Ya. Antum misalnya, mohon maaf, sekarang kerja di keamanan misalkan, ada yang polisi, ada yang tentara, sesuatu terjadi, itu pahala antum ada di situ. Niatkan karena Allah, jangan cuma niat karena jadi petugas saja, tidak. Tidak, niatkan karena Allah, bismillah karena Allah. Ayo, dengan kekuatan antum, silahkan. Ya. Kemudian au bilisani, dengan lisannya. Ya, tidak bisa kemudian menggunakan dengan tangannya, antum gunakan dengan lisannya.
Ya, nasihati dalam kebaikan. Orang tua lihat anak salah, nasihati dengan kebaikan. Suami lihat istri salah, nasihati dengan kebaikan. Tapi tidak sedikit kemudian orang-orang memiliki kesalahan, antum dengan tangan sulit, dengan lisan susah, maka di situ setidaknya dengan doa. Dengan doa, dan itu yang paling kecil, yang paling rendah. Artinya kalau antum nggak bisa berdoa saja, iman antum lemah sekali di situ. Lemah, apalagi kalau dengan mencela misalnya. Sudah dengan kekuatan nggak bisa, dengan harta nggak bisa, dengan nasihat nggak mampu, mendoakan pun nggak mau. Mencela, antum sehat. Ini ada orang di Palestina disiksa, ada orang di Syria nggak bisa, masya Allah macam-macam. Tiba-tiba datang seseorang, gelarnya tinggi, S1, S2, S3, sampai ada yang S-nya banyak, sampai demikian dinginnya. Masya Allah, sikapnya begitu luar biasa. Ya, orang yang berjuang dicela, orang yang berinfak dicela, orang yang mendoakan dicela. Ini antum mencola kemana-mana, antum siapa sih sebetulnya? Baik. Halo, jelas? Alhamdulillah. Oh, ini masih ada, ini masih banyak. Oh, maaf, ini sama dengan yang tadi, bukan tidak jelas tapi saya yang kurang bisa membaca. Baik. Bismillah. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ikut berdoa atau apa yang sebaiknya saya harus lakukan sebagai makmum kalau imam selalu menggunakan kunut setiap subuh? Tadi sudah saya jawab ya. Baik, jadi saya cukupkan. Bismillah. Jangan dulu menulis ya, barangkali pertanyaan Anda ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Jazakallahu khair. Semoga antum pun diberikan kesehatan oleh Allah. Bagaimana perbedaan mendidik anak perempuan dan laki-laki agar memiliki akhlak seorang pecinta? Masya Allah. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 189. Setelah lahir, Quran surah kedua ayat 233, sisi paling kanan sebelah bawah. Usia 2 tahun ke atas, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Cara menyiapkannya di Quran surah ketiga ayat 35 sampai 37, posisi paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Sampai menikah atau sampai tumbuh aja? Bergaul, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Dilamar, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian setelah menikah, pernikahannya Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, Quran surah ke-4 ayat 34. Sampai sini aja dulu. Baik, sekarang perhatikan teman-teman sekalian. Bagaimana menyiapkan anak supaya dia dekat dengan Allah, disayang Allah, dan menjadi pecinta kebaikan-kebaikan. Pertama, ada teori umum yang tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Pertama, dalam fase kandungan, itu siapkan. Sejak mulai dalam kandungan. Bagaimana cara menyiapkannya? Berbanyak doa kepada Allah. Supaya anak yang dikandung ini bisa lahir dalam keadaan baik, soleh, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ada di ujung Quran surah ke-7 ayat 189. Yang berdoa bukan cuma istri yang mengandung, tapi suami istri. Ya. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jikalau Engkau anugerahkan anak yang lahir ini menjadi soleh, dekat denganmu, baik kehidupannya, kami akan sangat bersyukur dengan itu semua. Jadi isi dengan doa kebaikan. Satu itu. Ini pernah dilakukan oleh istrinya Imran, namanya Hannah. Bahkan diabadikan di Quran. Disebutkan di Quran surah ke-3 ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Ya, beliau berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar mohon kepadamu, jadikan anak yang saya kandung ini soleh, baik, dekat denganmu ya Allah, dan menjadi pecinta ibadah dalam kehidupannya. Ini poinnya. Tapi yang paling menarik, teruskan dulu ya, sebelum ke sini, teruskan. Saat antum sudah berdoa, maka ini yang poin paling penting. Iringi doa ini, sandingkan doa dengan ikhtiar yang benar. Tidak cukup berdoa, tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiar yang mengiringi doa yang dipanjatkan. Awas, Allah tidak menyukai orang berdoa tapi nggak punya ikhtiar. Ibu berdoa misalnya malam sampai menangis, antum bermohon ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh ya Allah, dekat denganmu ya Allah, rajin baca Quran, rajin sholat, tapi mohon maaf, ikhtiar Anda tidak sesuai doanya. Disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, ditempatkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, gak nyambung. Walaupun nama antum soleh, nama ibu solehah, tapi kalau ikhtiarnya tidak begitu, gak akan jadi anak yang soleh. Maka apa yang dilakukan oleh Hannah dengan Imran? Dipilihkan guru yang baik, namanya Zakaria, seorang nabi, orang terbaik pada saat itu. Dibuatkan tempat yang baik, mihrab.
supaya kita fokus mendekat kepada Allah. Ini contoh dari Quran. Kalau doanya sudah bagus, ingin anak yang baik, pecinta kebaikan-kebaikan, maka pilihkan teman-teman yang baik dalam lingkungannya. Kalau sekolah, cari guru yang baik yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau cari teman yang baik yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau cari pekerjaan, antum cari pekerjaan yang baik yang teman-temannya mendekatkan diri dengan Allah. Kalau makanannya sudah halal, temannya sudah baik, gurunya sudah baik, maka apa yang terjadi? Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka kemudian fataqabbalaha rabbuha, Allah akan terima itu semua. Wa ambataha nabatan hasana, bahkan akan dirawat oleh Allah pertumbuhannya sampai dia dewasa. Yang perhatikan akan Allah. Dari mulai rizkinya, dari mulai pergaulannya. Anda bisa lihat anak Anda di rumah dan Anda awasi. Tapi apakah Anda bisa menyertai ketika dia keluar rumah? Belum tentu. Apa yang dia makan? Apakah dipastikan baik untuk kesehatannya? Dengan siapa dia bicara? Apakah memberikan kosakata yang bagus untuk dia? Jadi ketika Anda dekatkan kepada Allah, maka Allah akan kirimkan orang terbaik di sekitaran dia. Itu poinnya. Maka Masya Allah, Maryam ini ketika membutuhkan sesuatu, bahkan ketika Nabi Zakaria kirimkan pakaian, kirimkan makanan, itu Allah langsung memberikan kepada Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria memberikan kebutuhan Maryam, sudah ada di tempat Maryam. Mau ngirim pakaian, ada pakaian. Ngirim makanan, ada makanan. Sampai kaget, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Qalat huwa min 'indillah. Ini semua dari Allah. Makanya orang tua yang menyiapkan kebaikan-kebaikan seperti ini, itu pasti anak keturunannya akan lebih baik dibanding orang tuanya. Sekarang perhatikan, Imran orang soleh, sampai namanya disebutkan di Quran. Istrinya Hannah orang soleh, tapi begitu melahirkan punya anak namanya siapa? Tahu dari mana? Ayat ke-36-nya. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dilahirkan anaknya, yang lahir perempuan, padahal pengennya laki-laki. Yang lahir perempuan. Awas, anak keturunan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Karena begitu diberikan keturunan, keturunan itu akan diberikan sifat oleh Allah untuk menyempurnakan kekurangan kedua orang tuanya. Antum berharap laki-laki, kata Allah jangan laki-laki, perempuan. Dengan perempuan ini sifat orang tua kemudian menjadi lebih sempurna, lebih baik lagi. Ya, karena itu ada yang berharap laki-laki keluar perempuan, ada yang berharap perempuan keluar laki-laki, ada yang ingin cepat jadi lambat, ada yang ingin lambat jadi cepat. Masya Allah, hak Allah. Nah, begitu lahir tiba-tiba misalnya perempuan, dia berkata, ya Allah, kau yang lahir perempuan. Kata Allah, lihat, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu maslahat kelahiran anak ini. Hei, perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ini nggak ada bedanya, baik laki-laki atau perempuan, tugas orang tua merawat dia dengan baik sebagai titipan Allah. Yang paling penting, wa inni sammaituha Maryam. Saya beri nama dia dengan Maryam. Ini poinnya. Cari nama yang baik. Nah, sekarang perhatikan. Imran, Maryam, ibunya Hannah. Ketika melahirkan Maryam, Maryam lebih baik dibandingkan dengan ibunya. Ibunya tidak disebutkan namanya, Maryam disebutkan namanya. Bahkan jadi surat di Quran, surah ke-19. Ibunya mengandung, melahirkan, ada bapak. Maryam mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bahasa Qurannya bukan tidak ada bapak, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ya, kalau yang mengandung, melahirkan tanpa ada bapaknya itu banyak. Tapi mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu cuma Maryam. Dan ibu ingat kaidahnya ya, kalau di Quran disebutkan peristiwa khusus menimpa dan disebut menimpa pada seseorang dan disebutkan namanya, itu artinya peristiwa itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Cuma itu saja. Tapi kalau disebutkan inisialnya atau gelarnya, itu artinya peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang dengan tokoh dan zaman yang berbeda. Fir'aun itu bukan orangnya, tapi inisialnya. Sekarang pun akan ada orang-orang yang bersikap seperti Fir'aun. Bagaimana menyikapinya? Dakwah Musa dan Harun kepada Fir'aun. Tapi Maryam tidak ada lagi. Jelas sampai sini? Taib. Sekarang Maryam lahir, melahirkan siapa? Isa. Masya Allah. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Isa Nabi bukan? Nabi. Rasul bukan? Rasul. Isa lebih baik daripada Maryam. Lebih baik daripada Imran. Jadi kalau antum orang tua ingin menyiapkan generasi, lebih harus baik dibandingkan tiga. Kalau anda belum hafal Quran, anaknya mesti jadi penghafal Quran. Anaknya penghafal Quran, cucunya penafsir Quran, cicitnya hafal hadis. Harus lebih baik, itu manhaj Quran begitu. Tantangan kita di masa depan, anak-anak kita itu lebih daripada kita sekarang. Mesti lebih hebat. Masya Allah, kan enak tuh di keluarga. Ada masalah begini, ayatnya apa ya? Nah, sini ayatnya apa? Begini.
Cucu tafsirnya begini, cicit hadisnya begini. Alhamdulillah beres. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik, lihat. Hapus yang itu ada pahalanya, yang ini gugur pahalanya. Jangan dulu dihapus. Teman-teman, bagaimana mewujudkan ini semua? Belum selesai. Maka ketika dilahirkan, berikan makanan yang Allah langsung berikan kepada kedua orang tua ini dengan makanan yang sangat halal, ASI. Quran surah 2 ayat 233. ASI-nya. Masya Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Tolong fokus ya, fokus. Wal walidatu, dan hendaknya perempuan yang baru melahirkan itu yurdi'na auladahunna, konsentrasi untuk bisa menyusui anaknya saja. Ya, haulaini kamilaini, kalau memungkinkan 2 tahun yang sempurna berikan ASI. Ini makanan terhalal pertama yang dianugerahkan oleh Allah pada seorang ibu untuk anaknya. Ini Masya Allah, maksimalkan. Ini perintah Quran. Jadi kalau ibu ada ASI, jangan berikan pada yang lain. Anak ibu bukan anak sapi. Baik ya, jadi berikan susu ibunya, bukan susu sapi. Ya, berikan ASI. Ini yang terbaik. Dan telah banyak penelitian mengatakan bahwa di balik ASI itu banyak manfaat-manfaat yang sangat besar. Nah, yang paling menarik Bu ya, itu pada suaminya. Pada suami. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sedangkan para ayah yang baru dikaruniai anaknya itu jangan repotkan istri itu untuk mengerjakan banyak hal lain lagi selain menyusui saja. Maka antum yang siapkan pakaiannya, antum yang cari kebutuhan makanannya. Masya Allah. Jadi biarkan istri fokus dengan keadaannya saja. Kan biasanya perempuan yang baru melahirkan itu kesulitannya luar biasa, sakitnya luar biasa. Maka Masya Allah, setengah rasa sakitnya itu akan hilang ketika dia melihat bayinya. Setengahnya. Seakan-akan tidak merasakan itu. Setengahnya lagi di mana? Ketika suaminya datang dengan ayat yang selanjutnya tadi. Hadir di sampingnya, memberikan ketenangan, menyiapkan pakaiannya, memberikan makanannya. Masya Allah, anak kita laki-laki. Matanya mirip kamu, Masya Allah. Tapi kok telinganya mirip yang lain ya? Misalnya, ini masalah. Baik. Sakit Pak, sakit, sabar ya. Sambil dibelai, hilang ketenangan. Sakit, sabar insya Allah. Yang kedua dari yang lain juga gak apa-apa ya, supaya gak sakit. Itu repot. 3. Usia berapa tadi? Sampai berapa tahun? 2 tahun. Dari 2 tahun sampai menjelang balik, dia sudah mulai bicara. Sudah mulai lincah, sudah mulai siap belajar. Bagaimana cara mendidiknya? Quran surah 31 ayat 13 sampai 19. Dari mulai diajak bergaul, diajak jalan-jalan, diperkenalkan dengan Allah, gaul dengan lingkungan, bakti dengan orang tua, ada di sini semuanya. Biasa, antum ajak anak-anak ini biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Zaman Nabi sudah ada dipraktikkan. Abbas, paman Nabi, punya anak kedua, yang laki-laki namanya Abdullah. Itu sejak kecil disiapkan oleh beliau. Kalau anak pertama Fudail, itu jadi pembantu Nabi, sampai membawakan air wudhu Nabi di terakhir kalinya, sebelum wafat. Anak keduanya Abdullah disiapkan menjadi ahli ilmu. Jadi kalau beliau misalnya sibuk, itu pedagang Pak, sukses, pebisnis luar biasa, meninggalkan riba, dan keuntungannya berlipat 2 kali lipat. Tapi di balik kesibukannya masih bisa ikut ta'lim Nabi SAW, sampai hafal 200 hadis. Kalau nggak sempat ikut, maka anaknya dibawa, keponakan Nabi, disimpan kemudian di sekitaran halaqah Nabi. Itu Masya Allah, main, kadang merangkak, kadang tertawa, gitu kan? Kadang lihat-lihat Nabi. Ketika Nabi meninggal usianya 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anak ini ternyata dalam mainnya dia belajar. Hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Ternyata anak-anak tuh begitu, dalam mainnya jalan, dia sebetulnya menghafal. Saya di Bekasi pernah mengajar, ada anak yang naik ke kursi, orang tuanya risih. Kemudian dibawa, saya katakan tolong biarkan aja. Orang tuanya malu dan keluar. Begitu dia keluar, saya dengar langsung sendiri kalimatnya. Itu mengulangi kalimat saya di luar dari awal sampai akhir. Padahal orang tuanya yang nyatat belum tentu hafal itu. Itu anaknya diulangi lagi Pak, Bu. Tapi ya kita kondisikan gitu kan, kita kondisikan. Seperti diajak ke masjid sesuai dengan usianya, berikan tempatnya. Kalau nangis kita ajak ke belakang, berikan pengertian pada dia, itu yang terbaik. Ya, terjadi di masa Nabi. Orang tua sekarang saya pikir ada beberapa yang aneh gitu kan. Diminta ke masjidnya bukan untuk ibadah. Kamu ini rame aja di rumah, sana main, sana ke masjid. Suruh main ke masjid, ya main di masjid. Jadi bukan ibadah, ya ke masjid dia main ya karena perintah orang tuanya main. Haula wala quwata illa billah. Ini kalau sudah tumbuh dewasa, dia belajar supaya cepat ingatannya. Ya cepat ingatan, cepat menghafal. Quran surah 9 ayat ke-122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalau di pelajarannya ingin meningkat prestasinya, supaya diangkat imannya dan ilmunya semakin bertambah, Quran surah 58 ayat ke-11 silakan dibaca. Dan nanti
Kalau dia sudah mulai bergaul supaya mendapat lingkungan yang baik, tidak ada pergaulan bebas, Quran surah 43 ayat 13, sampai dia kemudian kalau ada yang minat kemudian dilamar, cara melamarnya Quran surah 4 ayat keempat. Kalau terjadi pernikahan, supaya sakinah, mawadah dan rahmah, Quran surah 30 ayat 21, dan antum tanggung jawab ini, hilang di sini satu. Ya. Ketika kemudian sudah terjadi pernikahan, bagaimana membagi tugasnya? Quran surah 4 ayat 34. Teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab barangkali karena waktunya sangat terbatas. Kami harus berangkat sekarang, bergerak ke tempat lain. Barangkali insya Allah malam nanti kita coba jawab. Dan mungkin malam nanti saya tidak akan banyak memberikan materi. Saya lebih senang mungkin kita banyak hadirkan Al-Quran Sunnah Solution. Di materi saya tidak akan banyak sampaikan, mungkin 15-30 menit. Selebihnya kalau antum banyak atau ada persoalan-persoalan yang kita bisa bahas sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih, silakan antum datangkan dan kita bisa kaji dengan lebih banyak lagi insya Allah. Jelas di sini? Baik. Paham insya Allah? Jelas? Baik. Saya sampaikan hukum Qurannya Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Baik, paham insyaallah? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ya, cukup ya. Baik, kita jumpa insyaallah nanti malam dalam kesempatan yang berbeda. Jika ada yang benar saya sampaikan, semoga itu jadi petunjuk dari Allah untuk merubah kita semua. Jika ada kesalahan, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan tolong tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik. Teman-teman, ingat pesan ini. Mari kita berubah menjadi orang-orang lebih baik dari pandangan Allah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan kebaikan, maka segeralah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.